Emperor's Domination Chapter 131. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 131 Bab 131. Rahasia dari Sekolah Suci Pilar Permata 1. Iblis kecil, berhentilah membual di tempat ini. Jika benar-benar ada bahaya, maka aku khawatir kamu akan terlalu lambat melindungi diri kamu sendiri. Petik 2. Chen Baojiao dengan marah memelototi Li Qiye. Meskipun dia mengatakan ini, kesannya terhadap Li Qiye tidak buruk. Chen Baojiao adalah kecantikan tertinggi dengan fitur yang mampu menjatuhkan kota dan negara. Saat mata putihnya menjadi terbuka, mereka mencuri jiwa yang menakjubkan. Miss Chen, ini sedang bermain api. Kamu seharusnya tidak membuang pandangan indah kamu dengan sembarangan. Meskipun aku seorang pria terhormat, aku tidak dapat menjamin untuk menjaga ketenangan aku dengan kamu duduk di pangkuan aku. 1. Li Qiye dengan santai tersenyum dan berbicara. Kata-kata Li Qiye membuat Chen Baojiao memerah karena marah. Dia hanya bisa dengan dingin merengut, dan dia pergi dengan ekspresi dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap arogan Li Qiye membuat ekspresi Dao Child Sengtian menjadi sangat jelek. Dia dengan dingin menatap Li Qiye dan berkata, "Istri aku sudah memiliki perlindungan aku dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Kita harus tahu bahwa negara Lembah Giok dan Sekte Dewa Surgawi telah mengatur pernikahan, dan Chen Baojiao akan menikah dengan Dao Child Sengtian. Meskipun upacara belum terjadi, dia sudah dianggap sebagai tunangan dari Dao Child Sengtian. Pada saat ini, ketika Li Qiye sedang menggoda tunangannya di depan semua orang, bahkan sebuah patung akan menjadi marah, apalagi Dao Child Sengtian, anak lelaki surga yang bangga ini. Siapa istrimu? Chen Baojiao berkata dengan dingin. Dia sangat menentang pernikahan ini, tetapi nasibnya tidak sampai kepadanya untuk memutuskan. Mata Dao Child Sengtian menjadi tajam. Dia tiba-tiba memancarkan aura dan berkata, "Baojiao, sekarang bukan waktunya untuk berubah-ubah. Kalau tidak, aku pribadi akan membawa kamu kembali." Petik 2. Nama panjang. Siapa kamu? 2. Chen Baojiao berkata dengan dingin saat ekspresinya memburuk. Aura Dao Child Sengtian menutupi langit dengan kehadiran seorang Royal Noble. Dalam sekejap, ia menjadi raja yang tidak terjangkau. Dia menatap Chen Baojiao dengan intens dan berkata, "Sebagai wanita yang sudah menikah, kamu perlu memiliki sifat wanita yang sudah menikah." Chen Baojiao menahan amarahnya. Dia mengangkat life tracernya dan dengan dingin berteriak. "Nama panjang. Apakah kamu pikir Chen Baojiao ini takut padamu? Nona Chen. Karena seperti ini, aku sangat bersedia membantu." Petik 2. Li Qiye dengan tenang tersenyum dan berkata, "Kamu tidak ingin menikahi iblis kecil Sekte Dewa Surgawi. Ini sangat mudah diatur. Cukup ucapkan kata-kata dan aku akan membunuhnya untukmu." Petik 2. Kata-kata Li Qiye membungkam semua orang yang ada saat ini. Anak Dao Sengtian jelas lebih tua dari Li Qiye, namun dia memanggilnya iblis kecil. Yang lebih konyol lagi adalah ia merampok tunangan seseorang tepat di depannya. Akan aneh jika mereka tidak menjadi gila. Wajah Dao Child Sengtian menjadi biru pucat. Dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian berkata, "Iblis kecil, kamu mencari kematianmu hari ini." Segera, energi darahnya seperti lautan, dan dia menuju ke arah Li Qiye. "Kamu hanya seorang bangsawan, namun kamu masih dengan arogan bermain di depanku." Li Qiye memelototinya. Dia tidak bergerak sama sekali, dan kemudian berkata, "Suang Yan, dia ingin bertarung, jadi hibur dan bunuh dia untukku. Hari ini, aku dalam suasana hati yang baik dan aku tidak ingin menodai tangan aku dengan darah." Petik 2. Li Suang Yan berdiri seperti lotus suci yang sedang mekar. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci. Seperti peri yang turun, dia murni tanpa ketidaksempurnaan dan tahan terhadap semua keberadaan. Tanpa ragu, setelah berada di Evil Invested Ridge untuk waktu yang lama, Void Imperfection fisiknya telah meningkat satu tingkat. Li Suangyan mengaktifkan fisiknya, yang sudah mencengangkan, tetapi aura bangsawannya juga menembus langit. Dalam sekejap, kekuatan raja yang tak terkalahkan melanda dunia. Dia seperti penguasa suatu bangsa, mampu memikul kekuatan absolut. Kehadiran Royal Noble Li Suangyan menyapu seluruh pesawat, menyebabkan semua orang terkejut. Aura Royal Noble yang kuat seperti itu bahkan lebih kuat dari Dao Child Sengtian. Melihat aura Raja Mulia menghukum surga, tak terhentikan oleh apapun, itu menyebabkan ekspresi Dao Child Sengtian tenggelam. Li Qiye meliriknya dan dengan sengaja menggoda. "Dengan ini, kamu berani sombong di hadapanku. Apakah kamu tidak jenius? Apa masalahnya? Dibandingkan dengan Suang Yan aku, kamu jauh di belakang. Suang Yan aku, dengan Saint Fate dan King Fisik, tidak sedikit sombong. Kamu hanya Saint Fate, sombong pantat aku." Petik 2. Li Qiye menuangkan minyak ke dalam api yang membakar dan segera membuat Dao Child Sengtian marah besar. Meskipun Li Qiye keras, itu masih menggerakkan banyak orang. Pada akhirnya,
Bakat Li Xuangyan ada di sana. Dia memiliki Saint Fate dan King Fisik, dan bahkan King Will. Dengan bakat bawaan seperti itu, dia akan menjadi jenius yang tak tertandingi, tidak peduli sekte atau warisan apapun yang dia tempatkan. Dia sangat jenius, namun dia harus mengikuti seorang pria yang fana total. Itu membuat semua orang merasakan ketidakadilan baginya. Melihat Li Xuangyan dan Dao Child Sengtian hendak bertarung dalam suasana yang tegang, En mengingat Beng Situ, sebagai guru nasional, dengan cepat berdiri untuk menengahi. Dewi Li, mengapa kita semua bertarung dengan pedang? Harta karun para dewa tepat di depan kita. Semua orang harus menggabungkan kekuatan untuk merebut harta karun. Kami bahkan belum melihat harta itu namun kami sudah bertarung. Bukankah ini hal yang menggelikan? Mundur selangkah dan jadilah direndahkan oleh langit yang tinggi dan lautan luas. Apakah aku benar? Petik 2. The Enlightened Being adalah rubah yang licik. Dia telah hidup begitu lama sehingga dia menjadi iblis. Dia memperhatikan bahwa Li Xuangyan, sendirian, sudah cukup untuk membuat orang lain waspada. Dan desas-desus bahkan mengatakan bahwa Li Qiye memiliki harta karun kaisar di tubuhnya. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, ia tidak berharap melihat mereka bertarung sampai akhir bahkan sebelum melihat harta karun itu. Ini tidak sepadan dengan usaha itu. Menjadi tercerahkan situ menasihati Dao Child Sengtian, dan Li Xuangyan menyadari bahwa tidak akan ada perkelahian, jadi dia mundur ke sisi Li Qiye. Pada saat ini, semua orang memiliki ekspresi yang berbeda, iri hati, jijik, dan ketidakadilan. Li Xuangyan, dengan asal-usul dan bakatnya serta penampilan tanpa tandingan, ditunangkan dengan seorang murid dari sekte kuno pembersih dupa kuno yang menurun dengan talenta yang begitu rendah. Ini benar-benar bunga yang indah dikelilingi oleh tumpukan kotoran sapi. Di mata banyak orang, Li Xuangyan menghancurkan masa depannya sendiri. Ada banyak pelamar dan penggemar, di antara generasi yang lebih muda, di seluruh Grand Middle Territory yang memuja Li Xuangyan, namun dia harus menikah dengan sekantong sedotan. Hati para jenius yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan mata mereka memerah karena iri hati. Kita akan pergi. Akhirnya, anak Dao Sengtian, yang mendidih karena marah, membuang kata-kata itu dan melompat ke dalam kawah dengan para bangsawannya, menghilang dalam kegelapan. Pergi. Pangeran Surgawi King Xuan juga melompat tepat di belakangnya untuk senjata Raja Dewa. Pada kenyataannya, orang-orang ini telah mengamati kawah ini sejak lama. Pangeran Surgawi King Xuan dan Dao Child Sengtian membuka gazes surgawi mereka untuk melihat situasi di bawah, dan mereka merasa sedikit mengendalikan situasi. Cepat, aku mendengar harta para dewa tepat di bagian bawah. Melihat dua raksasa pergi, sekte besar lainnya dan negara-negara kuat juga mengikutinya. Tiba-tiba, para pembudidaya di mana-mana mulai melompat turun, seperti pangsit ke dalam panci. Li Qiye menyipitkan matanya. Dia melihat bahwa Chen Baojiao masih belum pergi. Jadi dia memulai percakapan. Nona Chen, bagaimana kalau kita bicara sebentar? Kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Chen Baojiao dengan dingin melirik Li Qiye. Pada saat ini, di matanya yang marah, Li Qiye tidak berbeda dari seorang wanita. Nona Chen sangat salah paham tentang sesuatu. Li Qiye dengan santai berkata, meskipun aku harus memiliki Nona Chen, itu bukan untuk kecantikanmu. Aku kekurangan pelayan di sisiku, jadi aku akan meninggalkan tempat untuk Nona Chen. Petik 2. Kamu. Chen Baojiao tiba-tiba memerah dan memelototi Li Qiye. Dia sangat marah. Pada akhir hari, dia datang dari Jewel Secret School Suci. Tetapi untuk menjadi pembantunya, ini terlalu menghina. Little man, jika kamu terus berbicara, aku akan merobek mulutmu. Akhirnya, Chen Baojiao berkata dengan getir. Li Qiye sepertinya tidak keberatan. Dia masih acuh tak acuh dan terus berbicara. Tinggal di sisiku adalah kehormatanmu. Tidak hanya untukmu, tapi juga untuk Chen klanmu. Petik 2. Selesai berbicara, ia membentuk mudra dengan kedua tangan di depan dadanya. 3. Meskipun Chen Baojiao sangat marah, matanya memuntahkan permusuhan berapi-api, dan dia ingin merobek mulut Li Qiye. Tetapi setelah melihat mudra Li Qiye, dia menjadi kaget dan menatap Li Qiye dengan takjub. Kamu, apa kamu? Mata Chen Baojiao yang menawan dan memikat menjadi ketakutan saat dia menatap Li Qiye. Bagaimana menurutmu, Nona Chen? Li Qiye dengan santai berkata sambil menopang mudra di depan dadanya. Kali ini, Chen Baojiao jelas melihat mudra tanpa keraguan. Dia menjadi emosional. Ini adalah mudra rahasia Chen klannya. Orang luar tidak akan tahu ini. Kami akan berbicara sedikit. Li Qiye tersenyum lebar pada Chen Baojiao. Chen Baojiao melirik pria tua yang mengendalikan kereta. Lalu dia menganggukkan kepalanya. Baik, mudra itu membuatnya terpana karena itu adalah rahasia eksklusif untuk klannya. Li Qiye melihat kawah tanpa dasar sekali. Lalu dia tersenyum. Dia tidak terburu-buru. Dia berbalik dan pergi.
Li Qiye membawa Chen Baojiao ke tempat yang aman tanpa orang lain. Dia kemudian melirik pria tua yang mengikuti di belakangnya dan berkata, "Aku akan berbicara secara pribadi dengan Nona Chen, oke?" Pria tua itu menatap Chen Baojiao, dan dia sedikit mengangguk. Lalu, dia berkata, "Kakek Si, tidak apa-apa, kamu bisa istirahat." Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang mundur. Li Xuangyan dan Niu Fen juga pergi tanpa diberitahu oleh Li Qiye. "Bagus, sekarang kamu bisa bicara." Pada saat ini, Chen Baojiao memandang Li Qiye. Pengetahuannya tentang mudra terlalu mengejutkan baginya. Li Qiye menggerakkan jarinya dan tersenyum. "Kemarilah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia." Melihat sikap rahasia Li Qiye, keingintahuan Chen Baojiao terguncang. Dia tidak bisa membantu tetapi sedikit lebih dekat dengan kepalanya. Buat satu perubahan di sini. Bermain dengan api pada awalnya, mencari kematian, tidak masuk akal dalam bahasa Inggris. Baris kedua hanyalah ekspresi memuji kecantikannya dengan cara M3 Sung. 2. Dia benar-benar mengatakan nama panjang. Panjang adalah nama belakangnya. Itu hanya ekspresi kemarahan ketika memanggil seseorang dengan memanggil nama keluarga mereka. 3. Mudra adalah gerakan tangan simbolis yang digunakan dalam upacara dan patung Hindu dan Buddha, dan dalam tarian India. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 132. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 132 Bab 132, Rahasia Sekolah Suci Pilar Permata, 2. Chen Baojiao adalah kecantikan yang mampu menyebabkan kejatuhan kota dan negara, seorang femme fatale yang mencuri jiwa orang, seseorang yang menghasut keserakahan yang menggiurkan. Dalam jarak yang dekat, payudaranya yang tinggi dan menjulang tinggi yang samar-samar terlihat menyebabkan orang lain merasakan emosi yang luar biasa. Li Qiye tersenyum dan mendekat. Menggunakan ritme yang tak terlukiskan, dia dengan lembut meniup di sebelah telinganya. Dia mengucapkan kata-kata yang beracun dan menggoda. "Apakah kamu tahu apa itu fisik paling langka di dunia ini?" Selesai berbicara, dengan lembut dan tak terduga ia menggigit daun telinganya. "Ah!" Chen Baojiao seperti kucing yang ekornya diinjak, dia menjerit dan melompat jauh. Tiba-tiba, tubuhnya yang seperti batu giok terasa panas seperti gelombang mata air panas. Perasaan ini menyambar seluruh indranya. Pada titik ini, wajah Chen Baojiao memerah seperti matahari terbenam. Dia dengan marah berteriak pada Li Qiye. Little Demon, apa kamu ingin dikalahkan?" Penampilannya saat ini menghancurkan jiwa. Siapapun yang melihat daya pikat yang begitu menawan dan tertinggi tidak bisa tidak menjadi jatuh cinta. Ini benar-benar fisik ini, warisan Chen Clan. Ah! Li Qiye menikmati keindahan Chen Baojiao dan dengan tenang tersenyum. Akhirnya, Chen Baojiao berhasil menstabilkan pikirannya. Dia dengan dingin menatap Li Qiye dan berbicara. "Iblis kecil, kamu lebih baik memberiku penjelasan, atau aku tidak akan memaafkanmu." Mengenai ledakan Chen Baojiao, Li Qiye tampaknya tidak keberatan, dan dia tersenyum. "Berdasarkan situasimu, untuk bisa mencapai peringkat pahlawan bernama, ini berarti kamu menghabiskan 10 kali lebih banyak usaha dibandingkan dengan yang lain. Biar aku tebak, kamu sama sekali tidak mau. Mengenai bakat, kamu tidak terlalu buruk, tetapi kultivasi kamu, dari waktu ke waktu, tidak cukup. Kamu sangat bingung tentang masalah ini. Karena kamu berharap orang lain tidak akan menganggap kamu vas bunga dengan P4Y4 Ra besar dan tanpa otak, kamu dibudidayakan dengan gila-gilaan. Seorang gadis muda, untuk dapat menghabiskan begitu banyak upaya untuk berkultivasi, itu benar-benar tidak mudah. Meskipun kamu telah mencapai peringkat Name Hero, kamu tidak mau menerima ini karena kamu membayar jauh lebih dari ini." Petik 2. Wajah Chen Baojiao berubah dan hatinya gelisah. Ini luar biasa karena Li Qiye tampak seolah-olah dia bisa melihatnya. "Kamu, dari mana kamu mendengar ini?" Chen Baojiao berseru. "Kamu, apakah kamu mengirim seseorang untuk memata-matai aku?" Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Memata-matai kamu? Kemana kamu pergi dengan pikiran kamu? Aku bukan salah satu dari pelamar kamu dan jelas bukan salah satu dari pengagum kamu. Mengapa aku perlu memata-matai kamu?" Alasan mengapa aku tahu itu sederhana, aku kira. Petik 2. Li Qiye menatap Chen Baojiao yang terkejut dan tidak pasti. Kemudian dia melanjutkan. "Biar ku tebak lagi. Ketika kamu mempraktikkan nasib-nasib kamu, ada masalah lain. Dada kamu menjadi bengkak dan sakit, dan tubuh bagian bawah kamu tertutup rapat seolah ada pegas batu giok yang melonjak, dan ini mengganggu pikiran kamu. Selain itu, energi darah kamu menjadi mandek, dan penyerapan esensi dunia True Fate kamu terhambat." Petik 2. "Yo, kamu bajingan kecil." Mendengar kata-kata Li Qiye, Chen Baojiao melompat jauh dan menatap Li Qiye dengan ngeri. Dia tanpa sadar melindungi dadanya, seolah-olah sedang menatap ke bawah oleh Li Qiye.
Melihat Chen Baojiao tampak seperti anak kucing yang ketakutan, Li Qiye tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu begitu gugup? Aku tidak mengintip kamu. Plus, apakah kamu pikir orang lain benar-benar akan mengetahui masalah ini? Petik 2. Chen Baojiao takut dan ragu-ragu. Kata-kata yang Li Qiye katakan sebelumnya bisa ditemukan dengan memata-matai klan Chen, tapi kata-katanya barusan tidak bisa datang dari orang lain. Kultivasi adalah hal yang sangat pribadi. Dan masalah seperti miliknya bahkan lebih pribadi. Dia tidak bisa memberitahu orang lain, bahkan orang-orang terdekatnya. Bagaimana kamu tahu ini? Chen Baojiao dengan cemas menatap Li Qiye saat dia mengajukan pertanyaan. Di bawah tatapannya, dia merasa seolah-olah dia T3L4-4 nanogram tanpa rahasia sama sekali. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berbicara. Ini tidak penting. Yang penting adalah kamu memiliki fisik musim semi abadi lembah tirani. Karena kamu dilahirkan dengan tubuh ini, itu membawa kamu ke situasi saat ini. Inilah sebabnya mengapa energi darah kamu mandek, dan takdir sejati kamu terhambat. Meskipun bakat kamu tidak buruk, tetapi tidak peduli berapa banyak upaya yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah menemukan hukum fisik-fisik yang cocok. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke ranah Virtuous Paragon, atau bahkan ranah Raja Surgawi. Petik 2. Fisik musim semi abadi lembah tirani. Chen Baojiao mengingat nama ini, tetapi dia belum pernah mendengar tentang fisik ini sebelumnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, tidak aneh kalau kamu belum pernah mendengar tentang fisik ini. Nenek moyang Chen Clan kamu tidak memberitahu keturunannya karena fisik ini pada dasarnya tidak mungkin muncul lagi. Kemungkinan penampilannya bahkan lebih rendah dari immortal fisik. Petik 2. Kamu siapa? Chen Baojiao, dalam keadaan terkejut, menatap Li Qiye dan bertanya. Aku, murid utama The Cleansing Intense Ancient Sect, Li Qiye. Petik 2. Li Qiye menyeringai dan duduk di atas batu di dekatnya. Kemudian, dia menepuk tempat di sebelahnya dan berkata, duduklah, berbicara dengan aku tentang Chen Clan kamu. Chen Baojiao menatap Li Qiye, yang bahkan lebih muda darinya. Pria muda yang tampaknya tidak berbahaya ini mengejutkannya. Dia sangat menakutkan. Akhirnya, dia perlahan-lahan pergi dan duduk di sebelah Li Qiye dengan hati-hati. Lalu dia dengan dingin berkata, apa yang ingin kamu katakan? Melihat Chen Baojiao bertindak seolah-olah dia takut pada pencuri, Li Qiye tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia dengan santai berkata, tidak perlu khawatir, kita hanya akan membicarakan hal-hal keluarga. Dia memandang Chen Baojiao dan melanjutkan, bagaimana Chen Clan kamu sekarang di sekolah suci Jewel Pilar? Apakah masih berkuasa atas lembah-lembah Giok? Petik 2. Memerintah negara lembah Giok. Chen Baojiao menanggapi dengan getir. Sekolah suci Pilar Giok memegang kendali negara lembah Giok. Klan Chen aku hanya raja regional satu arah di dalam wilayah lembah Giok. Yurisdiksi kami tidak lebih dari 100.000 mil. Petik 2. Di masa lalu, leluhur Chen Clan adalah nenek moyang sekolah suci Pilar Giok, dan negara lembah Jade milik klannya. Sayangnya, Chen Clan mereka telah menurun untuk waktu yang sangat lama. Bahkan sebagai cabang pertama sekolah suci Pilar Giok, saat ini, mereka hanya bisa menjadi raja regional satu arah. Meskipun Chen Baojian adalah seorang putri, itu hanya diberikan kepadanya kemudian karena dia memiliki nilai-nilai yang dapat dieksploitasi. Anak Dao Sengtian ingin menikahinya, dan sekolah suci Pilar Giok ingin menjadi mertua dengan Sekte Dewa Surgawi. Bagi sekolah, leluhur Sekte Dewa Langit adalah pendukung yang kuat. Inilah sebabnya, dia, yang hanya seorang putri daerah, menjadi seorang putri resmi. Hanya agar dia layak menjadi Dao Child Sengtian. Bagi sekolah dan negara, dia hanyalah alat untuk perkawinan politik. Dia dengan keras menentang pernikahan ini dan tidak mau menikah dengan Dao Child Sengtian. Namun, tumbuh di sekolah suci Pilar Giok dan tinggal di negara lembah Giok, dalam warisan yang begitu kuat, wajahnya bukan wajahnya sendiri. Bahkan ketika orang tuanya ingin melindungi dia, mereka masih belum bisa menjadi penguasa dalam masalah ini. Orang hanya bisa mengatakan bahwa leluhurmu terlalu jujur. Li Qiye sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memalukan atas upaya nenek moyang leluhurmu. Pada akhirnya, bahkan maharnya hilang. Namun, kabar baiknya adalah bahwa setidaknya cabang pertamanya masih bertahan hingga hari ini. Petik 2. Apa arti di balik kata-katamu? Mendengar ini, Chen Baojiao bertanya sambil menatap Li Qiye dengan sedikit kebingungan. Li Qiye mengungkapkan senyum lebar dan berkata, apakah kamu merasa bahwa Chen Clan kamu dinamai leluhur kamu, atau nenek moyang kamu? Tentu saja itu dari leluhurku. Nama belakangnya adalah Chen. Seru Chen Baojiao dengan marah. Ini ditulis dengan jelas pada catatan sejarah keluarga. Disinilah kamu salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, tepatnya, leluhurmu mengikuti nama belakang nenek leluhurmu. Pada saat itu, nama belakang leluhur kamu bukanlah Chen. Meskipun dia dilahirkan di bagian paling bawah,
Dia bukan orang jahat. Satu-satunya kekurangannya adalah dia terlalu jujur pada seseorang. Tahun itu, nenek moyangmu berasal dari keluarga kerajaan Country Jade Valley. Dia awalnya seorang putri dan kemudian menjadi permaisuri negara Lembah Giok. Kemudian, nenek moyangmu menikahi leluhurmu, dan dia benar-benar jatuh cinta padanya. Jadi dia mengambil nama belakangnya, Chen. Mereka membentuk cabang pertama Chen klanmu, dan wilayah luas seluruh negara Lembah Giok menjadi mahar. Petik 2. Mengenai nama keluarganya, dia selalu berpikir bahwa itu berasal dari leluhurnya. Namun, mengenai legenda negara Lembah Jade, dia benar-benar telah mendengar beberapa rumor sebelumnya yang sebenarnya merujuk pada masalah bahwa negara itu milik nenek moyang leluhurnya. Namun, warisan dan asal-usul negara Lembah Jade dihancurkan di bawah partai penguasa kontemporer Sekolah Suci Pilar Giok. Ada sangat sedikit orang yang tahu bahwa negara itu awalnya milik klan Chen. Mereka semua berasumsi bahwa setelah nenek moyang mendirikan Sekolah Suci Pilar Giok, ia kemudian menciptakan negara Lembah Giok. Kemudian, leluhurmu mendirikan Sekolah Suci Pilar Giok. Li Qiye melanjutkan, orang ini, yah, segala sesuatu tentang dia luar biasa, di luar terlalu jujur. Dia mengatakan bahwa siapapun yang paling bijaksana akan menjadi penguasa untuk Sekolah Suci Pilar Giok. Sayangnya, pada akhirnya, Chen klan kamu kehilangan sekolah bersama dengan negara. Petik 2. Di sini, Li Qiye tidak bisa menahan desah. Progenitor dari Sekolah Suci Pilar Giok dan putri dari negara Lembah Giok, ini adalah kenangan yang jauh. Saat itu, ketika dia adalah Dark Crow, Li Qiye telah bertemu nenek moyang sekolah ketika dia lebih muda. Melihat bahwa pemuda ini bukan orang jahat, dia mengajarinya satu atau dua hal. Namun, pada saat itu, dia tidak membimbingnya untuk menjadi kaisar abadi. Pada saat itu, dia terkesan oleh sang putri, dan dia bahkan memiliki kualitas untuk menjadi seorang kaisar abadi. Sayangnya, dia tidak punya ambisi. Dia hanya ingin menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Kemudian, sebagai Dark Crow, dia membuat bentuk sumpah dan mewarisinya fisik musim semi abadi lembah tirani. Meskipun dia adalah kandidat yang baik, hatinya tidak ingin menjadi kaisar abadi. Pada akhirnya, Li Qiye harus menyerah merawatnya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 133. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 133 bab 133, Evil Root Underground 1. Kemudian, dia bahkan mencoba menarik beberapa string untuk mereka. Itu pas karena mereka saling berhadapan. Sebagai saksi, ia berkontribusi dan mendorong pasangan ini ke depan. Pada saat itu, dia ingin merawat kaisar yang abadi, tetapi karena hati sang putri tidak ada di dalamnya, dia hanya bisa menyerah. Sejak saat itu, dia sedikit memperhatikan negeri Lembah Giok. Meski begitu, setelah diajar oleh Li Qiye, nenek moyang Sekolah Suci Pilar Giok tidak mempermalukan Li Qiye. Dia menjadi salah satu teladan virtuos terkuat di generasi itu, dan dia bisa dianggap tak terkalahkan. Akhirnya, dia mendirikan Sekolah Suci Pilar Giok. Selama era itu, dunia semua tahu bahwa nenek moyang adalah penyelesaian besar sains fisik, dan ia dianggap yang terkuat di era itu. Yang benar adalah bahwa mereka tidak tahu bahwa permaisuri negara Lembah Giok, di balik tabir menjadi istri yang baik dan ibu yang baik, bahkan lebih kuat dari suaminya. Dia memiliki fisik musim semi abadi lembah tirani di Grand Penyelesaian. Jika dia mengambil tindakan, dia benar-benar akan mampu menekan virtuos paragon kontemporer terkuat. Li Qiye tidak memaksa pasangan yang penuh kasih itu juga tidak membawa mereka ke dalam perang kejam demi kehendak surga. Dia hanya memberi mereka harapan terbaiknya. Kemudian, dia melintasi 9 langit dan 10 bumi dan menemukan kandidat yang cocok untuk menjadi kaisar abadi berikutnya. Bagaimana kamu tahu semua ini? Chen Baojiao menatap heran pada Li Qiye. Ini tidak mungkin. Sebagai anak dari cabang langsung klan Chen, dia tidak tahu semua rahasia ini. Namun, bocah 15 tahun ini tahu segalanya tentang klan Chen, ini tidak terpikirkan. Ini bukan apa-apa, tidak ada rahasia di dunia ini bagiku. Li Qiye dengan biasa diucapkan, tapi ada kepercayaan mutlak pada kata-katanya. Chen Baojian duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Ya ampun, apa masalahku bisa dipecahkan?" "Itu mungkin." Li Qiye mengangguk dan berkata, "Selama kamu mengolah fisik musim semi abadi lembah tirani, ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah kamu, tetapi di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyapu 8 Desolar Chest, dan memiliki kesempatan untuk naik ke puncak." Petik 2. Kamu memiliki hukum prestasi fisik ini. Chen Baojiao buru-buru berseru. Li Qiye dengan santai berkata, "Di seluruh dunia ini, sejak awal waktu, hanya aku yang akan memiliki fisik musim semi abadi lembah tirani. Tidak ada orang lain selain aku." Petik 2.
Pada titik ini, tubuh gemuk dan penuh Chen Baojiao bergetar naik turun seperti gelombang yang kuat dan tak henti-hentinya, dan memancarkan aura pesona yang tak tertahankan dalam tontonan yang luar biasa. Li Qiye menatapnya dan tersenyum. Karena kamu tidak ingin menikah dengan Dao Child Sengtian, semuanya mudah diselesaikan. Ikuti aku. Adapun Sekte Surgawi Dewa dan Sekolah Suci Pilar Giok, aku akan mengurus mereka untuk kamu. Petik 2. Menikahi kamu. Mata menawan Chen Baojiao menjadi terbuka lebar, dan dia memelototi Li Qiye. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kalau menjadi pembantuku? Aku kebetulan kehilangan asisten yang cakap. Petik 2. Kamu. Wajah Chen Baojiao memerah, dan dia dengan marah memelototi Li Qiye. Dia menggigit giginya dan menatapnya dengan kebencian, lalu dia meledak. Iblis kecil, apakah kamu mencoba menghina aku atau tidak? Jika kamu terus memuntahkan sampah, aku akan merobek mulut menjijikkanmu menjadi berkeping-keping. Petik 2. Li Qiye memelototinya saat dia tetap riang. Lalu dia berkata, kecantikan itu benar-benar mampu menumbangkan kota dan kerajaan. Tetapi di mataku, itu hanyalah sebuah wadah yang terbuat dari kulit dan daging, itu hanya kerangka manusia yang adil. Anak Dao Sengtian menyukainya, bahkan semua orang menyukainya, tetapi ini tidak berarti bahwa aku akan menghargai kamu. Di mataku, itu hanya karena fisik musim semi abadi lembah tirani. Meskipun kamu bisa dianggap sebagai kecantikan tertinggi, tapi di depanku, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jenius, lalu apa? Keindahan tak tertandingi. Lalu, jika tidak ada gunanya bagi aku, maka mereka tidak dapat mencapai puncak. Di mata aku, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Jika mereka menghalangi jalanku, apakah mereka jenius atau cantik, aku masih akan membunuh tanpa ampun. Petik 2. Li Qiye perlahan mengartikulasikan kata-kata itu dengan nada biasa. Namun, dalam kata-kata ini menyembunyikan kehadiran dominan yang cukup untuk dengan bangga memerintah atas 9 langit dan 10 bumi dengan sensasi membunuh dan berdarah. Chen Baojiao bisa mencium bau darah setelah kalimat terakhir. Dia telah mendengar tindakan terbaru Li Qiye. Dia mengubur lebih dari 10.000 ahli dan membunuh Nantian Hao dengan darah dingin. Dia jelas bukan orang yang baik hati. Li Qiye perlahan melanjutkan. Bagaimana kamu dibandingkan dengan Suangyan? Dia memiliki Saint Fate, King Pisik dan King Will. Dia adalah putri dari Old Ox Country dan keturunan dari Nine Saint Demon Gate. Apakah kamu pikir dia lebih rendah dibandingkan dengan kamu? Namun dia masih pelayan aku. Jadi bagaimana menurut kamu? Berdiri di sebelah sisiku, kamu akan bisa naik ke puncak. Di masa depan, kamu akan mengerti betapa bijaksananya pilihan ini. Petik 2. Dalam sekejap, Chen Baojiao terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Li Qiye sombong karena dia menikahi Li Suangyan. Tetapi dia tidak tahu bahwa status Li Suangyan hanyalah pelayan yang berada di sebelahnya. Memikirkan hal itu, Li Suangyan mengikuti semua perintahnya. Jadi ini bukan kata-kata keterlaluan. Dia berada dalam konflik internal. Li Suangyan adalah seorang jenius yang diakui di Grand Middle Territory. Dia mengambil tindakan beberapa kali dan dia jelas lebih kuat dari Dao Child Sengtian, tapi dia bersedia untuk tetap di samping Li Qiye sebagai pelayannya. Dibandingkan dengan Li Suangyan, dia tidak punya alasan untuk menjadi sombong. Chen Baojiao duduk di sana dengan linglung. Orang bisa mengatakan bahwa kemanapun dia pergi, dia akan dianggap sebagai bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang, selalu menyilaukan. Pada saat ini, harga dirinya hancur. Dan dia tidak bisa bangga bahkan jika dia mencoba. Pikirkan baik-baik. Pada akhirnya, Li Qiye meliriknya dan berkata, tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Setelah kamu mengetahuinya, kamu dapat menemukan aku kapan saja. Ingat, jangan terlambat dan buang waktu terbaik untuk berkultivasi. Ini akan merusak diri sendiri untuk masa depan kamu. Juga, cepat atau lambat, akan ada orang lain yang akan berdiri di sampingku, dan tidak akan ada tempat lagi untukmu. Petik 2. Akhirnya, Chen Baojiao dan sopir gerbongnya pergi lebih dulu. Kemudian, Li Suangyan dan Niu Fen kembali. Li Qiye dan Chen Baojiao berbicara begitu lama tetapi Li Suangyan tidak tahu topiknya. Li Suangyan melihat Li Qiye tersenyum ketika dia menyaksikan kepergian Chen Baojiao. Dia meliriknya dan bertanya, apa yang kamu lihat dalam dirinya? Tentu saja, Li Suangyan tidak berpikir bahwa Li Qiye menghargai kecantikannya. Jika dia benar-benar menginginkan kecantikannya, maka dia sudah akan langsung membawanya dengan paksa dan membunuh Dao Child Sengtian dengan sifat sombongnya. Fisiknya, Li Qiye berkata sambil tersenyum sambil meregangkan punggungnya yang nyaman. Saint Pisik. Li Suangyan terkejut di dalam, tetapi dia merasa ini tidak mungkin. Jika Chen Baojiao adalah Saint Pisik, maka banyak orang akan mengetahuinya lebih cepat. Jika dia benar-benar seorang Saint Pisik, maka Sekolah Suci Pilar Permata tidak akan mau menikahkannya dengan Dao Child Sengtian. Kita harus tahu bahwa sekolah memiliki banyak hukum fisik-fisik,
termasuk hukum Saint Merit. Jika mereka bisa mengembangkan murid Saint fisik penyelesaian besar, maka kecuali jika Grand penyelesaian immortal fisik keluar, ini akan mirip dengan tak terkalahkan. Tidak, fisik Hautian. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, fisik musim semi abadi lembah tirani. Fisik musim semi abadi lembah tirani. Li Xuangyan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang fisik ini sebelumnya, jadi dia bertanya. Hanya tubuh Hautian. Hautian fisik bisa dikatakan tidak berharga. Banyak sekte besar dan negara-negara kuat semua memiliki murid dengan visi Hautian. Visio Xiantian jauh lebih unggul, yang membuat fisik Hautian benar-benar tidak berguna. Jangan memandang rendah fisik ini. Li Qiye berkata, jika dia bisa mencapai penyelesaian besar dengan fisik ini, maka bahkan dengan fisik lengkap kamu immortal, masih akan menjadi tantangan bagi kamu. Dari dulu sampai sekarang, fisik ini hanya muncul 3 kali, dan dia yang ketiga. Petik 2. Sebuah gempa bumi berguncang di benak Li Xuangyan. Sebuah immortal fisik yang lengkap, ini adalah keberadaan yang menakutkan. Ada legenda bahwa ada tubuh abadi pada penyelesaian besar. Meskipun mereka tidak menjadi kaisar immortal, mereka mempertahankan kualifikasi untuk menantang kaisar immortal. Penyempurnaan besar immortal fisik melambangkan tak terkalahkan. Bahkan melawan kaisar immortal, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka masih bisa menahan serangannya. Jika immortal fisik mencapai penyelesaian besar, ini akan sepenuhnya layak. Namun, untuk berpikir bahwa fisik Hautian pada penyelesaian besar dapat menantang fisik abadi, ini adalah masalah yang mustahil. Ada tubuh seperti itu di dunia ini. Li Xuangyan bergumam, kamu dan dia adalah pasangan, tidak ada yang lebih baik. Di masa depan, ketika kamu berdua bergabung dengan dua visiade penyelesaian besar, kamu berdua akan tak terkalahkan di seluruh dunia. Bertarung melawan penguburan terlarang, menginjak-injak bumi kuno, tidak ada yang mustahil. Petik 2. Li Qiye menyipitkan matanya. Li Xuangyan tersentuh. Grand selesai immortal fisik, dan 2 di antaranya, seberapa mengerikan ini. Dari masa lalu sampai sekarang, dia belum pernah mendengar 2 fisioterapi immortal lengkap yang berasal dari kekuatan yang sama. Tapi, dia ditunangkan dengan Dao Child Sheng Tian. Li Xuangyan mengkhawatirkan Li Qiye dan berkata, kamu mencuri dari Sekte Dewa Surgawi dan Sekolah Suci Pilar Permata. Kenapa tidak? Selama dia bersedia menjadi pembantuku, jika Sekte Dewa Surgawi berani menghalangi jalanku, aku akan menginjaknya untuk kehancuran. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan berkata, ambisi dan tekadnya tidak terhenti oleh siapapun. Suatu hari, ia akan membawa kekuatan yang tak terkalahkan untuk membunuh sepanjang perjalanan kembali ke Gua Iblis Surga. Suatu hari, dia akan memusnahkan Heaven Demon Grotto. Ketika Li Qiye membawa Li Xuangyan kembali ke kawah, mereka melihat Chen Baojiao berdiri di sana juga. Tidak ada banyak klan atau sekte di sini. Sisanya dari semua turun dengan Sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Kuno Misterius Azure. Li Qiye tersenyum ke arah Chen Baojiao dan bertanya, begitu, masih ragu. Petik 2. Selesai berbicara, dia mengendarai siput di bawah. Chen Baojiao sedikit merengut dan bergegas turun di bawah gerbongnya. Saat mereka masuk ke dalam kawah tak berdasar ini, mereka menemukan bahwa area di bawah ini jauh lebih besar daripada pintu masuk di atas, seperti sebuah toples tembikar besar. Ditambah lagi, ada banyak gua di sini dengan cabang-cabang yang sempoyongan, seperti sarang lebah. Akan sangat mudah tersesat begitu masuk. Berdiri di bawah gua, Li Xuangyan tidak bisa membantu tetapi berseru sambil melihat Li Qiye. Mungkinkah tempat ini dulunya memiliki pohon besar? Dan tempat ini adalah akar utama pohon itu. Petik 2. Pemandangan di depan mereka benar-benar tampak seperti daerah di mana dulu ada pohon besar dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Atau lebih tepatnya, tempat-tempat di mana akarnya dulu. Benar. Evil Tipatri, lahir di era yang sangat kuno dan berakar di dunia kecil ini. Itu adalah keberadaan yang sebanding dengan para dewa. Petik 2. Li Qiye mengangguk dan berkata, baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 134. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 134 bab 134, Evil Root Underground, 2. Pohon tipa jahat. Mendengar nama ini, Niu Fen merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Dan ia kehilangan warna. Aku telah mendengar legenda tentang keberadaan ini. Benda ini seperti iblis dan tidak akan mati setelah banyak pembunuhan. Tidak peduli siapa yang memenuhi itu, kematian akan menjadi satu-satunya jalan mereka dan mereka akan menjadi makanannya. Namun, sejak berabad-abad hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada yang melihat pohon tipa jahat. Petik 2. Ada dewa, Chen Baojiao, yang berdiri di samping, mendengar tentang para dewa dan dia tidak bisa tidak bertanya. Benar-benar ada dewa di dunia ini. Li Qiye meliriknya dan berkata, kamu bilang, kenapa kamu ada di sini?
Untuk harta para dewa atau senjata Raja Ilahi. Petik 2. Ketika ditanya oleh Li Qiye, Chen Baojiao mengangkat kepalanya untuk memenuhi pandangannya, dan dia menjawab dengan nada serius. Legenda hukum universal para dewa. Yang paling kuno dari hukum. Mereka mampu menembus semua rintangan dan kembali ke asal. Petik 2. Jadi, kamu di sini untuk hukum universal para dewa. Li Qiye mengerti. Chen Baojiao memiliki fisik yang terbatas dan ingin menerobos kesulitannya sendiri. Jadi, ketika dia mendengar bahwa ada harta karun para dewa, dia ingin membidik hukum universal para dewa. Li Qiye tersenyum. Lalu dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku khawatir kamu akan kecewa. Tidak ada hukum universal para dewa di sini. Aku tidak jelas apakah ada dewa di dunia ini, tetapi setidaknya, tidak ada hukum para dewa di tempat ini." Petik 2. Ini pertama kalinya kamu di sini. Bagaimana kamu tahu apakah tempat ini memiliki harta atau hukum universal para dewa? Kamu hanya berspekulasi terbaik. Petik 2. Chen Baojiao mendengus dingin. Dia tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Selesai berbicara, dia dan lelaki tua itu pergi ke arah yang lain. Kamu tidak menghentikannya. Melihat keadaan santai Li Qiye, Li Xuangyan meliriknya dan berkata, "Menurutku, dia bersedia pergi bersamamu." Dengan sikap sombong seperti itu, bukan hal yang buruk untuk membiarkannya sedikit menderita. Li Qiye perlahan berbicara. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Niu Fan berkata, "Orang tua itu, sopirnya di sebelahnya juga tidak sederhana. Aku percaya dia adalah makhluk yang tercerahkan. Bahkan jika dia akan menderita, itu tidak akan terlalu berbahaya." Petik 2. Ayo, kita akan pergi mencari tujuan kita. Li Qiye menganalisis posisinya saat ini sedikit. Dia akhirnya pergi ke arah yang berbeda dan masuk ke dalam gua lain. Saat Li Qiye masuk ke dalam, pembudidaya lain di bawah tanah sangat gembira juga. Mereka hanya berharap bahwa mereka dapat mencari seluruh kawah dan menemukan semua harta karun. Ada lebih dari 100 sekte dan negara yang berbeda di sini, bersama dengan lebih dari 10.000 pembudidaya. Ketika Pangeran Surgawi King Xuan, bersama dengan Dao Child Seng Tian dan orang-orang mereka, pergi ke gua, beberapa sekte mengikuti mereka sementara yang lain memilih jalan mereka sendiri. Namun, apakah itu para kultivator yang mengikuti mereka atau orang-orang yang memilih jalan mereka sendiri? Mereka semua memiliki hasil yang luar biasa. Gua-gua itu kompleks, tetapi di bawah dunia bawah tanah yang luas ini, ada banyak harta karun tersembunyi. Tidak hanya tanaman dan rumput langka dan aneh, tetapi juga harta logam dan biji yang saleh. Bahkan takdir ilahi yang benar sangat langka pun hadir. Mata air Yin, seorang guru sekte agung melihat semangat muncul dan bersemangat berseru. "Cepat, cepat, bawakan semua mata air itu kepadaku." Mata air Yin, ini adalah air terbaik untuk memberi makan ikan Yin. Petik 2. Pohon oniks. Raja Iblis tidak bisa mempercayainya karena dia sedang melihat pohon kuno 3 kaki di depan. Dia tergerak dan dengan bersemangat berkata, "Sebuah pohon oniks, ini adalah harta dari cabang iblis kami." Dia kemudian segera menggali harta yang luar biasa ini. "Haha, asik Runes Treasure Metal. Aku kaya sekarang." Petik 2. Seorang kultivator menggali Saint Copper yang sangat langka, dan dia melompat tak terkendali karena kegembiraan. Ikan transformasi tulang. Di sungai Yin bawah tanah, seseorang menangkap ikan misterius. "Di mana kamu berlari? Bor angin tikus ini pertama kali ditemukan oleh kita." Petik 2. Ada banyak harta yang aneh dan indah di bawah tanah. Pada saat ini, banyak pembudidaya sangat bersemangat dan berharap bahwa mereka dapat menggali setiap inci tanah ini. Tempat ini dulunya adalah tanah harta karun dengan sendirinya, dan kemudian bercokol dengan pohon jahat tipa. Harta karun di sini pernah diambil, tetapi setelah jutaan tahun, tanah harta ini mampu melahirkan banyak tanaman dan rumput yang aneh, bersama dengan logam harta dan biji yang saleh. Namun, ketika para petani ini mabuk dengan hasil panen mereka, di bawah tanah, banyak akar pohon keluar dari lumpur dengan diam-diam. Ada yang sebesar lengan, ada pula yang seukuran rambut. Mereka seperti ular roh dan tidak mungkin diperhatikan. Dan akar-akar pohon ini bergerak seperti ular beracun yang bersembunyi di kegelapan, menunggu dan bergerak. Tiba-tiba, ada jeritan sengsara. Akar pohon, seukuran lengan, tiba-tiba merangkak keluar dan menembus dada seorang petani. Adik laki-laki, perubahan tiba-tiba terjadi terlalu cepat, membuat banyak dari teman-temannya menjadi terkejut. Sialan. Tetapi dalam sekejap, akar pohon ini mengeringkan darah pembudidaya ini dan, seperti seekor ular, ia mengalir ke tanah. Kemudian, tiba-tiba muncul di sisi lain dan menikam praktisi lain. Mengaktifkan. Penanam yang ketakutan itu meraung dan menebas ke depan dengan pedang ke arah akar pohon ini. Ia memotong akarnya, tetapi bagian yang tersisa masih menembus dadanya seperti panah.
Kultivator yang sekarat tidak bisa mempercayai adegan ini. Saat akarnya menyerbu dadanya, ia menyedot semua darahnya, seperti lintah, lalu tiba-tiba jatuh ke bawah tanah lagi. Monster macam apa ini? Melihat kejadian yang terjadi tepat di depan mata mereka, semua orang merasakan hawa dingin yang menggema di seluruh tubuh mereka. Wosh, wosh, wosh. Dalam sekejap mata, gelombang akar pohon keluar dari tanah dan menyerang para pembudidaya lainnya. Demon Spawn, seorang Royal Noble akhirnya mengambil tindakan. Dia melepaskan aura deras dengan cahaya saleh yang mampu menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, ia menghancurkan satu akar pohon demi satu. Namun, akar ini jauh lebih menakutkan daripada imajinasi mereka. Bahkan jika mereka dipotong setengah, mereka masih bisa melarikan diri dan bersembunyi di bawah tanah. Hanya kehancuran total yang akan menjadi akhir sejati mereka. Sejenak, ada banyak Bellowings menyedihkan di dalam labirin yang kompleks. Banyak pembudidaya bertemu bencana ditembus dan kehabisan darah mereka. Bang, banyak ahli mulai mengambil tindakan, terutama Royal Nobles. Mereka sangat mendominasi dan setiap gerakan mereka menghancurkan akar penyerang. Yang terkuat masih Pangeran Surgawi King Xuan. Dikelilingi oleh aura biru langit yang bergelombang, ia menyapu tempat-tempat yang ia injak. Semua akar, tidak peduli seberapa besar mereka, harus mundur di hadapan cahaya biru ini. Harta Kaisar King Xuan, melihat aura yang kuat, banyak pembudidaya yang mengikuti di belakangnya terkejut. Dengan Pangeran Surgawi King Xuan membuka jalan, itu menjadi lebih aman. Mengaktifkan, anak Dao Sengtian juga tidak ketinggalan. Dia mengamuk dan menghancurkan gelombang dan gelombang dari serangan akar pohon. Membunuh, ada banyak suara di dalam gua di bawah ini. Ada suara-suara membunuh, menjerit, dan juga sorak-sorai orang-orang yang mendapatkan harta. Mereka semua ditenun menjadi satu melodi. Semakin dalam jalan, semakin kuat serangan akarnya. Semakin banyak pembudidaya menderita. Tetapi sekte besar masih terus semakin dalam. Bagi mereka, harta di sini terlalu menggoda. Ditambah lagi, belum ada yang melihat harta para dewa, jadi tidak ada yang mau menyerah. Karena ada begitu banyak tanaman dan logam misterius di bawah tanah, semua pembudidaya menjadi lebih yakin bahwa ada harta karun para dewa di sini, seperti yang diklaim oleh legenda. Li Qiye menemukan jalannya dan juga bertemu dengan serangan dari akar pohon seperti sekte lainnya. Tetapi bagi Li Qiye, ini bukan masalah. Sialan. Tiba-tiba, akar pohon seukuran lengan berlari keluar dari tanah dan menikam ke arah Li Qiye dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan akar pohon itu cepat, tetapi Li Qiye bahkan lebih cepat. Dia tiba-tiba meraih akar pohon ini dan menghancurkannya di tangannya. Namun, meskipun akar pohon dihancurkan, itu berubah menjadi akar yang lebih kecil, seperti jarum dan langsung menuju kulit Li Qiye, ingin menembus otot-ototnya. Namun, begitu fisik penindasan Dewa Neraka keluar, tubuhnya menjadi sangat gagah dan akar pohon tidak bisa menembus. Li Qiye dengan dingin tertawa dan menarik dengan kekuatan yang menghancurkan. Bang bang bang. Dalam satu gerakan, akar pohon panjang itu robek hidup-hidup. Akar ini sangat panjang. Setiap kali Li Qiye mencabik-cabik mereka dan jatuh ke tanah, mereka seperti ular yang melingkar di sekelilingnya. Tiba-tiba, Li Qiye padat ditutupi oleh 3 lapisan akar ini. Enyahlah. Li Qiye sedikit mengguncang tubuhnya dengan Hell Suppressing Godly Physique, mengerahkan jutaan jin. Hanya goyangan sederhana sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Akar-akar di tubuhnya pecah menjadi banyak halangan dan masih bergoyang. Mereka mencoba menggali bawah tanah untuk melarikan diri. Kemudian, Li Qiye mengaktifkan nasib istana dan Kun Peng melompat. Kun Peng membuka mulutnya, seperti raksasa yang bisa menghabiskan seluruh samudera, dan dengan mudah menelan semua cabang akar. Kemudian, kekuatan kaisar dari 6 varian Kun Peng dengan mudah menghancurkan semua hambatan pohon. Dibandingkan dengan Li Qiye, Li Xuangyan hanyalah peri dengan void imperfection fisik miliknya. Dia seperti lotus suci mekar yang memancarkan cahaya suci. Akar pohon yang ingin menusuk Li Xuangyan tidak bisa mendekatinya. Mereka bahkan takut dengan auranya. Li Xuangyan mengayunkan pedangnya dan menyapu udara. Ujung pedang memusnahkan semua akar pohon. Namun, yang paling sederhana dan paling langsung adalah Niu Fen. Dia bersembunyi di dalam cangkang raksasa. Itu memiliki asal yang bagus dan sangat dibentengi. Akarnya tidak bisa menembusnya. Dia berguling ke bawah ke kedalaman gua, seperti batu besar, dan dengan belak-belakan menghancurkan semua akar pohon yang dilewatinya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 135. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 135 bab 135, 6 Dao Lotus, Evil Tipatri 1. X-Syah, X-Syah, X-Syah. Semakin dalam Li Qiye pergi, semakin sering akar pohon menyerang. Mereka menjadi semakin tebal dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Menuju ke daerah yang lebih dalam,
Akar pohon tampaknya terbuat dari baja dan perunggu, yang membuat orang lain cemas. Bahkan Life Threshers tidak akan bisa dengan mudah memotongnya. Apa ini? Li Xuangyan terkejut. Pada saat ini, akar pohon logam mulai menyerangnya. Akar pohon Evatipa yang berumur 10.000 tahun. Kami mendekati sarangnya sehingga menekan serangannya. Petik 2. Li Qiye melanjutkan. Gunakan abu lotus. Jangan dipusingkan dengan mereka. Selama kita dapat menemukan root utamanya, root lain tidak akan bisa melakukan apa-apa. Petik 2. Dengan itu, Li Qiye menaburkan abu lotus dan Liu Fen dan Li Xuangyan melakukan hal yang sama. Benar saja, akar kuno segera mundur dan tidak berani mendekati. Mereka sangat waspada terhadap abu lotus ini. Tiba-tiba, gua tepat di belakang Li Qiye dipenuhi dengan cabang-cabang akar kuno. Sepertinya ular-ular beracun itu menyeramkan menatap mereka. Sangat ajaib. Li Xuangyan tidak bisa percaya betapa menakjubkan abu lotus yang tampak biasa itu. Mereka bahkan mampu menghalangi akar kuno pohon jahat tipa sehingga mereka tidak berani mendekat. 6 daun lotus adalah kutukan dari pohon tipa jahat. Ini adalah abu dari pohon kuno sejati. Jadi akar sebenarnya dari pohon tipa jahat masih tidak berani mendekat. Hal-hal ini paling banyak hanya 30.000 tahun, sehingga mereka secara alami tidak dapat bersaing dengannya. Jika tersentuh oleh abu ini, itu akan menjadi akhir mereka. Petik 2. Selesai berbicara, Li Qiye membuang segenggam abu lotus seolah-olah dia adalah panah penembakan. Melihat panah teratai datang, semua akar kuno segera mundur secara berurutan. Namun, masih ada satu cabang akar kuno yang dipukul. Ia segera bergelut di tanah dan mati dengan kematian yang menyedihkan, seperti ular mati yang kering. 6 teratai dao. Li Xuangyan bertanya dengan heran. Apakah itu pohon raksasa di selatan? Ya, tapi juga tidak. Li Qiye melanjutkan. Yang benar adalah bahwa 6 dao lotus adalah kehidupan sebelumnya dari pohon kasia lotus. Di dunia ini, aku khawatir 6 dao lotus tidak ada lagi. Petik 2. Ketika mereka berbicara, mereka melangkah ke dalam gua raksasa yang terbuat dari batu dan tidak ada habisnya. Yang menyeramkan adalah batu-batu ini berwarna merah seperti darah, dan mereka mengeluarkan kabut seperti kabut. Seluruh gua berkabut dengan kabut berdarah ini, hampir menyilaukan orang-orang di dalamnya. Berjalan ke gua besar ini mirip dengan berjalan ke lubang yang terbuat dari darah. Bagian dalamnya meresap bau darah segar, seolah-olah digunakan untuk rumah iblis yang menakutkan. Di mana tempat ini? Melangkah ke dalam gua, bahkan Liu Fen agak takut. Dia merasa tidak nyaman, seolah ada sihir jahat di udara. Jiwa pohon tipa jahat dulu di sini di masa lalu. Li Qiye berkata dengan muram, dan pandangannya menyapu keempat arah. Pada saat ini, Li Xuangyan dengan lembut menarik lengan Li Qiye dan mengisyaratkan ke arah lain dengan dagunya, dan kemudian berkata, "Di sana." Li Qiye memfokuskan pandangannya dan melihat bayangan di kejauhan. Bayangan ini dibungkus oleh kabut berdarah sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu tampak seperti manusia dari jauh, tetapi juga bukan seperti manusia. Pada pandangan kedua, itu lebih seperti seekor naga kecil yang terbang di sekitar. Puff! Dalam sekejap mata, 2 blades ganda tak terlihat dari Li Qiye terbang, secepat kilat, menuju bayangan di kabut berdarah. Namun, bayangan itu sangat lincah. Itu merasakan bahaya dari dual blades jadi itu segera lolos dengan kecepatan luar biasa. Pisau terayun kembali ke tangan Li Qiye, tapi itu tidak bisa memotong bayangan dan, sebaliknya, membiarkannya lolos. Bayangan itu tahu betapa menakutkan bilah pedang itu, jadi itu tidak muncul lagi. Itu adalah akar utama dari pohon jahat tipa. Melihat kegagalan Li Qiye, Li Xuangyan dengan cemas bertanya. Tidak, pada saat ini, mata Li Qiye menjadi tajam, dan dia dengan dingin mengucapkan. Tahun itu, seseorang membuka Evil Infested Ridge dan sesuatu yang lain masuk juga. Root utama Evil Tipa Tree tidak ada di tempat ini. Liu Fen juga berkeliling gua berdarah, tetapi dia tidak bisa menemukan yang lain. Jika tidak ada di sini, maka itu harus di tempat yang berbeda. Li Qiye melanjutkan, itu harus ke arah lain. Ayo, kita akan pergi. Petik 2. Li Xuangyan dan Liu Fen bergegas mengikuti Li Qiye. Mereka tidak berani bertanya apa-apa. Li Qiye tahu tempat ini seperti telapak tangannya, dan dia bahkan tahu daerah di mana jiwa Evil Tipa Tree dulu. Meskipun Li Xuangyan sangat ingin tahu, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bertanya. Namun, ke arah yang berbeda, bahkan kelompok Pangeran Surgawi King Xuan mengalami kesulitan. Lebih jauh ke arah mereka menemukan bahwa semakin sedikit gua. Ketika gua-gua berkumpul, seolah-olah mereka semua datang bersama. Semua pembudidaya dan sekte yang pergi ke arah yang berbeda sekarang berkumpul bersama. Namun, mereka menemukan bahwa akar pohon menjadi semakin kuat. Akar-akar kuno muncul lebih sering, dan bahkan dengan lebih banyak kekuatan. Dan lebih jauh lagi, bahkan Royal Nobles tidak bisa menangani mereka.
Situasi seperti itu memaksa sekte untuk bekerja bersama, dan semua bangsawan kerajaan bekerja sebagai satu. Tetapi bahkan kemudian, itu masih tidak terlalu baik. Ketika mereka tidak memiliki tempat lain untuk pergi dan didukung ke sudut, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya, seperti yang saat ini, menghalangi jalan keluar. Dengan suara gemerisik yang tak terhitung jumlahnya, akar pohon membanjiri seluruh ruangan ini seperti gelombang. Ah! Suara teriakan muncul dari kiri dan kanan. Belum lagi pembudidaya biasa, tetapi dalam situasi ini, bahkan banyak bangsawan kerajaan tidak bisa berdiri kuat. Sedikit ketidakpedulian menyebabkan mereka sekarat ke akar kuno dan kehabisan darah. Di tempat ini, tidak ada banyak gua besar yang tersisa. Dua kelompok terkuat adalah Pangeran Surgawi King Xuan dan Dao Child Seng Tian. Karena ini, dua gua mereka memiliki jumlah pembudidaya tertinggi. Dalam pertempuran kacau ini, Chen Baojiao dan pelayan lamanya juga didorong ke gua dengan Dao Child Seng Tian. Pada saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Chen Baojiao tidak punya pilihan lain selain pergi bersama kelompok besar, tetapi akar kuno yang menyerang dari belakang menjadi semakin banyak, seperti aliran lautan. Pada saat ini, semua pembudidaya menemui jalan buntu. Mereka merasa terperangkap. Akar-akar kuno yang kuat menghalangi retret mereka dan mengejar mereka lebih dalam ke gua-gua. Rasanya seperti mereka terpikat lebih dalam ke sarang. Pada saat ini, akar utama pohon Evil Tipa memandang pembudidaya pengganggu sebagai makanan yang lezat. Itu bercokol di sarang laba-laba, menunggu makanan lezatnya datang. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, kemanapun Chen Baojiao pergi, ia terutama menarik akar pohon jahat Tipa. Mereka menyerangnya jauh lebih keras dibandingkan dengan yang lain. Chen Baojiao secara alami tidak tahu bahwa dia, dengan fisik musim semi-abadi lembah tirani, jarang terjadi sepanjang zaman. Esensi darahnya adalah pesta paling lezat di dunia ini untuk pohon jahat, serta suplemen terbaik, jadi dia diserang jauh lebih banyak daripada yang lain. Pada awalnya, Chen Baojiao bisa mengatasinya, tetapi kemudian, dia tidak bisa mengatasinya lagi. Untungnya, lelaki tua di sisinya mengambil tindakan. Orang-orang mulai menyadari bahwa Chen Baojiao menarik api besar oleh sejumlah besar akar pohon. Begitu banyak dari mereka dengan cepat melarikan diri darinya sehingga mereka tidak akan ditarik ke bawah juga. Di bawah serangan gila dari akar Evil Tipa Tree, Chen Baojiao dan pelayan lamanya dipaksa kembali ke sebuah terowongan. Ini adalah jalan buntu tanpa jalan keluar. Cermat, Chen Baojiao hampir ditikam sampai mati oleh akar kuno. Pelayan tua itu mengambil tindakan dan memotong akar kuno sepenuhnya. Pada titik ini, dia akhirnya mengungkapkan kekuatan sejatinya. Hua, hua, hua. Pada saat ini, akar dan cabang menjadi gila, dan mereka mendorong Chen Baojiao ke dinding. Tiba-tiba, semua akar masuk ke dalam gua kematian ini, seperti banjir, menenggelamkan lubang ini bersama dengan makanan lezat mereka. Membunuh. Pelayan tua itu meraung keras dan auranya yang tercerahkan menembus langit. Dalam sekejap, dia bergegas ke pohon dan memotong akar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jumlah yang tak terbatas, seperti ombak, terus datang. Bang! Pelayan tua, sekali lagi, memulai pembantaiannya. Dia menyapu semuanya lagi, tetapi pelopor akar pohon tidak terhalang. Melihat kekuatan lelaki tua ini sebagai makhluk tercerahkan, banyak pembudidaya di jalan yang berbeda merasa heran. Suara puff muncul dan darah mengalir di udara. Meskipun pelayan tua itu kuat, dia harus melindungi Chen Baojiao sambil membunuh akarnya. Selang fokus sesaat membiarkan akar kuno menembus bahunya. Pria tua itu memotong akar kuno, tetapi itu sudah berakar di dalam tubuhnya. Ini sangat mengubah ekspresi pria tua itu saat seluruh tubuhnya menggigil. Kakeksi, Chen Baojiao menjerit ketakutan. Dia ingin pergi menyelamatkan pelayan tua itu. Bersembunyi di belakangku. Lelaki tua itu berteriak dan melepaskan langkah menghukum surga. Namun, pada saat ini, akar kuno telah membentuk sarang raksasa, ingin melahap mereka berdua. Di belakang, ada juga akar pohon yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk, meliputi seluruh gua kematian. Anak Dao Seng Tian sudah mundur ke gua lain, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak kehilangan warnanya. Dia ingin bergegas tetapi Situ yang tercerahkan memegangi bahunya. Tuan muda, jangan impulsif. Situ yang tercerahkan berkata, X-Shah. Pada saat ini, di dalam gua kematian, hamba tua itu ditusuk oleh dua akar kuno di bahunya lagi. Sekarang, dia benar-benar berdarah dan compang camping. Chen Baojiao ketakutan dan segera memeganginya. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 136. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 136 bab 136, 6 Dao Lotus, Evil Tipa Tree, 2. Melihat kelompok Dao Child Seng Tian di jalur lain melalui berbagai celah di antara jaring yang terbuat dari akar kuno,
Chen Baojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Long Xiangtian, membunuh. Sementara pelayan tua itu melindungi Chen Baojiao, dia melepaskan kekuatan makhluk tercerahkannya sekali lagi. Pada saat ini, tubuhnya telah ditembus oleh akarnya, dan dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk yang terakhir kalinya. Anak Dao Sengtian, di jalur lain, mendengar tangisan Chen Baojiao. Dia sangat mengubah ekspresinya, lalu dengan ragu melangkah maju. Tuan muda, tolong pertimbangkan kembali. Bahkan si yang tercerahkan dari Chen Clan tidak dapat menanganinya. Kami masuk hanya mencari kematian. Kita harus mengambil keuntungan ketika tanaman jahat ini tidak memperhatikan hal-hal lain dan bergegas ke daerah terdalam untuk menemukan harta karun. Petik 2. Situ yang tercerahkan berkata, Zi. Pada titik ini, batang dan akar yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan buah kematian seperti air pasang dan seluruh jalur disegel. Bang! Tapi kemudian, dalam sekejap mata, seluruh dunia bergetar dan daerah itu mereda. Semua orang menjadi sangat khawatir. Semua orang melihat seseorang, dengan kecepatan luar biasa, dengan terburu-buru masuk sendiri. Di bawah pengaruhnya, bumi hanyalah tahu. Dia dengan mudah menembus gua demi gua dan dia bahkan bisa bergegas dari kedalaman tanah dengan amukan yang tak terbendung. Dalam sekejap, 10 gua dibajak, bahkan bumi tidak bisa menghentikannya. Bang! Dia langsung menyapu ke arah lain dengan momentum yang tak terbendung dan mengebor gua kematian. Pergi! Li Qiye berjuang masuk dan membawa Chen Baojiao, bersama dengan pelayan lamanya, keluar dari celah dalam sekejap mata. Brum! Pada saat ini, semua akar kuno menjadi gila dan mengejar Li Qiye, yang melarikan diri dengan Chen Baojiao, seperti jutaan ular beracun. Melihat Chen Baojiao dibawa pergi oleh Li Qiye, ekspresi Dao Child Sengtian tenggelam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, sementara tanaman jahat mengejar mereka, jika kita tidak pergi sekarang, lalu kapan kita pergi? Makhluk tercerahkan situ memperdalam suaranya. Pergi. Anak Dao Sengtian diam-diam mengucapkan dengan ekspresi dingin dan membawa kelompoknya ke kedalaman. Mereka tidak akan menyerah sampai melihat harta karun para dewa. Bang! Li Qiye, seperti naga tirani, jatuh melalui tanah melalui banyak lubang. Dan tepat di belakangnya, akar yang tak terhitung jumlahnya sedang mengejar. Karena makanan lezat mereka dibawa pergi, akar kuno ini benar-benar marah. Dalam sekejap, tidak hanya yang dari belakang, tapi yang dari segala arah datang menyerang Li Qiye. Eksyah. Hanya sesaat, suara gemerisik yang bisa menyebabkan kulit kepala kamu tergelitik dari segala arah. Membanjiri banyak akar kuno, mereka semua membidik Li Qiye. Sekarang, akhirnya, Li Qiye membawa Chen Baojiao dan pelayan lamanya ke perangkap yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Li Xuangyan dan Liu Fan bersembunyi di sini sebelumnya dan melihat banjir pasang dari akar kuno. Mereka segera muncul dan meraung, melepaskan abu di mana-mana. Tiba-tiba, abu lotus yang tak terhitung jumlahnya dibuang, menabrak semua akar kuno yang marah. Perubahan ini terjadi terlalu cepat, dan akar kuno tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Bang! Dalam sekejap mata, semua akar kuno, seperti ular beracun, hancur dan merintih di tanah, mengguncang bumi. Lubang demi lubang di dalam kawah runtuh, menyebabkan para penanam yang menembus lebih dalam menjadi takut. Seolah-olah daerah ini sedang tenggelam. Beberapa saat kemudian, semua akarnya mati di tanah, seperti potongan ular kering. Akar Evil Tipatri, sekali bertemu dengan abu lotus, musuh bebuyutannya, pasti sudah mati. Ketika semua akar pohon mati di tempat ini, hanya keheningan yang terjadi. Peristiwa yang diantisipasi Li Qiye tidak terjadi. Itu masih belum keluar, benar-benar pintar. Petik 2. Li Qiye bergumam sambil melihat semua akar pohon yang mati. Sebelumnya, dia membawa Li Xuangyan dan Liu Fan ke lubang lain ke arah yang berbeda. Karena mereka masih tidak dapat menemukan akar utama, Li Qiye menduga bahwa akar utama selalu bergerak untuk menghindari perburuan. Dengan demikian, Li Qiye membuat perangkap untuk membunuh sejumlah besar tanaman jahat untuk memprovokasi akar utama dan memancingnya keluar. Namun, bahkan setelah membunuh begitu banyak, akar utama masih tidak muncul. Tidak buruk. Itu bahkan bisa menahan ini. Li Qiye kecewa karena dia tidak sabar menunggu akar utama muncul. Area bawah tanah ini sangat luas, ingin berburu akar utama yang dapat melintasi dengan bebas bukanlah hal yang mudah. Chen Baojiao, pada saat ini, linglung. Dia tidak tahu bahwa, pada akhirnya, yang menyelamatkannya adalah Li Qiye. Bahkan Dao Child Sengtian, yang adalah tunangannya, tidak membantunya. Li Qiye yang datang untuk menyelamatkan. Tiba-tiba, pelayan tua itu dengan menyedihkan berteriak dan jatuh ke tanah dengan kejang. Akar memotong tubuhnya dan anak sungai akarnya terlihat di sepanjang otot-ototnya. Dia telah ditusuk oleh banyak duri jahat. Meskipun dia memotong akar jahat,
sisa-sisa ini di dalam tubuhnya terus tumbuh dan dia tidak bisa menekannya. Kakek Xi, Chen Baojiao yang ketakutan ingin mengangkat pelayan tua yang jatuh. Jangan pindahkan dia, hati-hati dengan akar jahat, mereka mungkin memasuki tubuhmu. Petik 2. Li Qiye membentak. Dia segera memisahkan Chen Baojiao dari pelayan lama, lalu dia memberitahu Niu Fen. Buka lukanya. Niu Fen segera merobek luka pelayan tua itu. Li Qiye kemudian menuangkan air suci ke atas luka. Tubuh pelayan tua itu segera bergetar kesakitan dan dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Bagaimana kakek Xi? Chen Baojiao segera menangis. Wajahnya pucat seperti selembar kertas. Tumbuhan jahat di dalam tubuhnya seperti lintah yang ditaburi limau yang terhidrasi. Mereka merangkak keluar dari luka, lalu jatuh mati ke lantai, tidak bergerak. Begitu mereka telah memasuki tubuh, hanya air suci dari 6 daun lotus yang bisa memaksa akarnya keluar. Kalau tidak, itu akan bercokol di dalam daging dan menyedot darah manusia. Ketika Niu Fen memberi obat emas pada pelayan tua itu, dia akhirnya bisa bernafas dan membuka matanya. Kakek Xi, bagaimana perasaanmu sekarang? Chen Baojiao buru-buru menelepon. Melihat kebangkitan pelayan lama, dia sangat gembira. Pelayan tua itu duduk dengan dukungan Chen Baojiao. Dia berjuang untuk mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia menjawab, Nona muda, aku belum bisa mati dulu. Pak tua, kultivasi kamu tidak buruk. Kultivasi makhluk tercerahkan kamu yang dalam benar-benar tersembunyi dengan baik. Petik 2. Niu Fen berkata, hanya sedikit istirahat dan kamu akan pulih. Yang Nobeli, karena telah menyelamatkan nona muda dan orang tua ini, aku sangat berterima kasih. Pelayan tua akhirnya berdiri dan menyuarakan apresiasinya terhadap Li Qiye. Li Qiye sedikit mengangguk. Kemudian, dia menatap Chen Baojiao dan berkata, meskipun kamu belum membuat keputusan, aku tidak akan membiarkan kamu dimakan oleh tanaman jahat. Pada saat ini, Chen Baojiao menunduk dalam diam. Ini, ada beberapa hal yang menggerakkan hatinya, dan tanpa sadar, dia sudah membuat keputusan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Karena tidak mampu menarik keluar akar utama, Li Xuangyan dengan cemas bertanya. Setelah jebakan muncul, itu tidak akan jatuh untuk yang kedua kalinya. Li Qiye menyipitkan matanya dan berkata, benda ini cerdik, namun, aku masih punya satu metode lagi. Bahkan jika itu adalah iblis, masih harus meminum air kakiku. Ayo, kita akan pergi ke gua yang berbeda. Aku tidak percaya itu tidak akan keluar. Petik 2. Karena dia tidak bisa memancingnya, Li Qiye ingin menggunakan kartu rahasia yang berbeda. Tahun itu, untuk menghancurkan Evil Tipatri, Kaisar Abadi Suesi meninggalkan persiapan di sini. Kemudian, Kaisar Abadi Minren juga membentenginya setelah tempat ini menjadi milik pribadi Sekte Kuno Dupa Pembersihan, untuk menyapu akar yang masih hidup di masa depan. Akhirnya, Li Qiye membawa kelompok Li Xuangyan ke tempat yang berbeda. Chen Baojiao, bersama dengan pelayan lamanya, juga mengikutinya. Tidak ada lagi akar saat mereka bepergian ke lokasi yang berbeda. Yang benar adalah bahwa tidak hanya Li Qiye, tetapi bahkan pembudidaya lain di gua-gua lain menyadari bahwa akar kejahatan tidak lagi muncul. Yang benar adalah bahwa akar utama bawah tanah menyadari bahaya, dan rasanya ada yang memburunya. Dengan demikian, itu menjadi hantu, bersembunyi di bawah tanah, dan tidak lagi mengambil tindakan. Itu berbaring tidak aktif dan menunggu. Akhirnya, Li Qiye dan yang lainnya datang ke sebuah gua besar. Gua berbatu ini sangat besar, namun, tanpa Li Qiye memimpin, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Ada sesuatu yang tampak seperti kotak raksasa namun juga platform dao. Tidak diketahui dari mana biji ilahi ini dibuat. Itu memancarkan cahaya redup bersama dengan sinar yang cemerlang, menyerupai berlian darah, sangat indah. Sebuah pedang melayang di atas platform dao ini. Jika dilihat lebih dekat, pedang ini tidak terbuat dari biji ilahi atau logam mulia. Pedang hitam dan putih yang ditangguhkan di atas platform dao, dengan pengamatan cermat, ditemukan dibuat dari dua jenis hutan, satu sisi hitam dan satu sisi putih. Hitam seperti batu obsidian, putih seputih giok. Melihat pedang putih dan hitam ini, yang lain akan berpikir bahwa itu terbuat dari batu giok. Namun, Li Qiye tidak terpikat oleh pedang. Pandangannya tertuju pada katak di atas platform dao. Itu adalah katak biasa, hanya saja, perutnya lebih besar. Itu tergeletak di platform dao, tidak bergerak. Li Qiye menatap katak ini dengan intens. Matanya menjadi sangat panas dan bergumam. Benar-benar tidak dapat menemukan tujuan setelah memakai sol besi, kemudian menemukannya secara tidak sengaja tanpa usaha apapun. Satu dari penyair dinasti Song Selatan, Xia Yuangbing. Berarti bahkan setelah berjalan dan mencari begitu lama sampai sepatu besi seseorang usang, mereka masih tidak dapat menemukan apa yang mereka cari. Kemudian tiba-tiba, mereka kemudian menemukan secara tidak sengaja. Baca novel bahasa Indonesia,
Lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 137. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 137 bab 137, Harta Karun Para Dewa, 1. Li Qiye mendapatkan kembali akalnya dan perlahan berjalan menuju katak yang berbaring di platform Dao. Dia tidak berharap bahwa katak ini, yang telah melarikan diri sebelumnya, sekarang berbaring di sini tanpa bergerak. Apa itu? Chen Baojiao melihat platform Dao di depan dan tertegun sejenak. Kemudian, dia bergumam, "Seh." Li Xuangyan dengan lembut berbisik dan memberi isyarat agar Chen Baojiao tetap diam. Dia juga menatap katak ini di platform Dao. Dia tahu bahwa Li Qiye merindukan kodok ini siang dan malam, dan dia tidak berhasil mengejarnya ratusan ribu mil. Li Qiye pergi ke platform Dao tetapi katak ini masih tidak bergerak. Ada biji seukuran ibu jari di bagian belakang lehernya. Itu panjang dan berduri dalam kegelapan dan tidak mudah ditemukan. Hal kecil, lihat dirimu, harta apa yang kamu temukan. Pada saat ini, Li Qiye mengerti mengapa katak ini tidak lari. Masalahnya adalah benih di kepalanya. Bahkan Li Qiye harus mengubah ekspresinya. Dia berjongkok dan menatap benih itu. Kemudian, dia perlahan berbicara. Tidak terduga, sudah bertahun-tahun berlalu tetapi masih berhasil bertahan sampai sekarang. Petik 2. Siapapun yang tahu asal-usul benih ini akan terkejut. Benih pohon jahat tipa adalah langka sepanjang zaman. Tahun itu, benih pohon jahat tipa telah matang selama puluhan juta tahun. Saat itulah musuh bebuyutannya, 6 Dao Lotus, mengambil tindakan bersama dengan Li Qiye dan Kaisar Abadi Suesi untuk menyergapnya di tempat ini. Pertempuran itu sangat mematikan. Orang harus tahu bahwa pohon jahat tipa telah tumbuh setelah bulan yang tak terhitung jumlahnya, tumbuh di sini sejak era Desolate. Itu adalah dewa jahat tertinggi dari dunia yang terpisah ini. Namun, setelah diserang oleh musuh bebuyutannya, 6 Dao Lotus, bersama dengan gagak gelap, Li Qiye, dan Kaisar Abadi Suesi, bahkan makhluk yang kuat seperti itu sendiri tidak dapat melarikan diri dari kematian. Ketika tubuh utamanya dihancurkan, Evil Tipatri ingin mengirim bijinya pergi, namun, itu dibakar oleh nyala abadi-abadi Kaisar Abadi Suesi dan ditembus oleh teknik reinkarnasi 6 Dao dari 6 Dao Lotus. Dapat dikatakan bahwa benih yang lolos ke tanah tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tanpa diduga, setelah jutaan tahun berlalu, benih yang pada dasarnya memiliki hukuman mati dapat menyembuhkan lukanya, hanya saja, ia tidak memiliki peluang bagus untuk berkecambah. Katak ini adalah musuh obat roh dan tanaman abadi. Setelah penuh, ia bergegas ke gua dan menemukan benih ini. Katak pada awalnya ingin mengkonsumsinya, tetapi benih itu tidak hanya untuk ditampilkan. Ia naik di kepala katak saja. Keduanya memiliki surga yang menakutkan, dan mereka saling menyerang. Akhirnya, leher katak dijepit oleh benih dan tidak ada yang bisa melakukan yang lain. Katak itu cerdas, ia menemukan tempat ini dan ingin meminjam platform Dao untuk membunuh benih. Sayangnya untuk itu, Li Qiye juga datang ke tempat ini. Hal kecil, kamu tidak baik. Li Qiye berjongkok di sebelahnya dan dengan ceria berkata, benih seperti itu, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, kamu mengikuti aku, dan aku akan membantu kamu menghapusnya. Kalau tidak, setelah jangka waktu yang lama, itu akan berakar di kepala kamu. Pada saat itu, nasibmu akan sengsara. Petik 2. Katak itu menatap Li Qiye. Setelah waktu yang lama, itu menjerit. Tanpa ragu, itu menyetujui proposal Li Qiye. Begitulah seharusnya. Li Qiye tersenyum. Dia mengeluarkan abu lotus dan dengan ringan menyemprotkannya pada biji. Benih tidak bisa menanganinya dan segera menyusut, menggulung seolah ingin melindungi dirinya sendiri. Ketika benih itu jatuh dari leher katak, ia mencoba melarikan diri. Namun, dengan abu lotus ditaburi di tubuhnya, ia lari dengan kecepatan kura-kura. Kamu ingin kabur, bahkan tidak memikirkannya. Petik 2. Li Qiye menangkap benih itu di kotak harta yang diisi dengan abu lotus dan menguburnya di dalam. Meskipun benih itu tangguh, abu lotus adalah kelemahannya. Dimakamkan di abu, terserah pada belas kasihan Li Qiye, sehingga hanya bisa mengontrak duri-duri dan pergi tidur. Li Qiye memperoleh benih dari pohon jahat tipa. Kemudian, dia menggerakkan telapak tangannya ke arah katak dan tertawa. Hal kecil. Sekarang saatnya kamu kembali ke rumah. Di dunia ini, hanya aku yang bisa memanfaatkan potensi sejatimu. Petik 2. Pada titik ini, katak itu diam. Kemudian, itu melompat ke telapak Li Qiye. Saat berbaring di telapak tangannya, perlahan-lahan berubah menjadi batu. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kuali kecil dengan bentuk katak. Melihat katak itu berubah menjadi kuali kecil, tidak hanya Li Xuangyan, tetapi bahkan Liu Fan pun heran. Ini bukan binatang mitologis, tapi kuali surgawi. Li Xuangyan berseru dengan takjub.
Mereka mengejar katak ini sepanjang waktu sehingga kelompok Li Xuangyan berpikir bahwa katak biasa ini adalah binatang mitologis atau roh abadi. Namun, mereka tidak berharap itu menjadi kuali surgawi. Li Qiye dengan hati-hati menyingkirkan kuali surgawi dan tersenyum berkata, "Aku tidak mengatakan itu adalah roh abadi atau binatang mitologis. Itu benar, itu adalah kuali surgawi." Petik 2. Kaldron surgawi yang tiada taranya. Tentu saja, dia tidak mengatakan kalimat ini. Kelompok Li Xuangyan tidak bisa membantu tetapi saling melirik. Kuali surgawi memang langka dan sulit diperoleh, tapi ini bukan gaya Li Qiye. Tidak peduli betapa berharganya sebuah kuali surgawi, bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan roh umur panjang berumur jutaan tahun yang berharga? Bisakah itu dibandingkan dengan emas abadi yang berharga? Pasti tidak bisa membandingkan. Namun, Li Qiye tidak mencari logam mulia dan biji suci yang tersembunyi di bawah Evil Invested Ridge. Dia bahkan melempar cincin kehidupan roh umur panjang berumur 1 juta tahun seperti besi tua, namun dia memberi begitu banyak nilai pada kuali surgawi ini. Ini membuat Li Xuangyan dan Niu Fan menyadari bahwa katak ini jelas bukan kuali surgawi yang sederhana. Namun, karena Li Qiye tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berani bertanya. Pada titik ini, Li Qiye mengambil pedang mengambang di platform Dao. Pedang ini seperti biji obsidian hitam dan putih, terbentuk secara alami menjadi pedang. Pedang ini sangat berat. Itu lebih besar daripada Life Tracer lainnya yang diciptakan oleh Godly Steel. Mim, saat pedang ada di tangannya, dalam sekejap, pedang itu langsung melepaskan 2 sinar lampu. Satu sama bercahaya dengan kecemerlangan abadi sementara yang lain sama apotonnya dengan aura iblis. Kedua sinar itu berputar bersama dan terus-menerus beredar, seperti ikan tai chi yin yang, tanpa awal atau akhir. Itu jelas mendefinisikan yin dan yang. Menggenggam pedang ini mengendalikan kebenaran dan kejahatan dan mengendalikan yin dan yang. Di dalam agregasi sinar hitam dan putih, ada rune kuno mengambang. Cahaya ini sebesar samudera yang tak berujung. Di dalam lautan ini, ada Grand Dao tak terbatas yang tersembunyi, yang meliputi kebenaran kuno yang mendalam sejak awal waktu ketika para dewa dan iblis memerintah. Setelah jutaan tahun, aku tidak berharap untuk menyerap 2 kekuatan primal. Konflik namun harmonis, itu benar-benar ciptaan dari langit dan bumi. Petik 2. Memegang pedang ini, Li Qiye menghela nafas secara emosional. Pedang ini memiliki asal mula yang menakutkan. Ketika 6 Dao Lotus bertempur melawan Evil Tipatri, dia, bersama Kaisar Abadi Suesi, menyergap pohon itu. Jiwanya dihancurkan dan nasibnya ditentukan. Mengetahui bahwa itu akan mati, yayasan primordial kuno dari pohon jahat-jahat, sebanding dengan para dewa, melarikan diri dari tubuhnya dan bersembunyi di bawah tanah. Orang harus tahu bahwa yayasan primordial pohon Evil Tipa tidak terduga. Jika Evil Tipatri menyelesaikan daunnya selama era Desolate, maka yayasan primordialnya hidup selama era legendaris yang sama sekali tidak dikenal. Perlu diingat bahwa Evil Tipatri mencapai dewa transformasi Dao dengan tumbuh di atas Primordial Foundation. Yayasan primordial dari era ini tidak mungkin dilacak. Kembali ketika yayasan primordial melarikan diri, Li Qiye, sebagai Dark Crow, bersama dengan Immortal Emperor Suesi, tidak dapat mengejarnya. Dalam sekejap, yayasan primordial 6 teratai Dao juga meninggalkan tubuhnya. Keduanya saling membungkus dan berjuang sampai akhir yang pahit. Mereka berdua bergegas ke bawah tanah. Setelah itu, Li Qiye dan Kaisar Abadi Suesi tidak dapat menemukan yayasan primordial dari pohon tipa jahat atau 6 Dao Lotus. Bagi Eva Tipatri dan 6 Dao Lotus, kehilangan yayasan primordial mereka berarti kematian. Li Qiye tidak berharap bahwa kedua yayasan primordial ini bertempur sampai akhir dan menjadi satu untuk menjadi pedang. Yayasan primordial memiliki terlalu banyak hal di dalamnya. Ini benar-benar warisan dari pohon yang saleh dan pohon jahat. Pedang yang bagus. Niu Fan sadar. Setelah melihat pedang ini, dia dengan emosional berkata, jika ada senjata raja yang saleh, yang terbaik, itu akan seperti ini. Ini adalah senjata raja ilahi. Pada titik ini, Chen Baojiao juga terkejut. Melihat platform Dao menyerap sinar berlian darah, dia berkata, jadi, ini harta karun para dewa. Chen Baojiao ada di sini untuk hukum yang saleh. Senjata raja yang saleh tidak menggoda dia, tetapi hukum mereka menggerakkan keinginannya. Harta karun para dewa. Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada dewa di tempat ini, jadi tidak memiliki harta dewa. Jika benar-benar ada harta karun para dewa, apakah kamu pikir ini giliran kamu untuk mendapatkannya? Petik 2. Lalu apa yang ada di dalam? Chen Baojiao menatap platform Dao yang sebesar batu besar. Platform Dao ini sepertinya digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, terutama ketika memancarkan lampu berlian darah. Siapapun akan menebak bahwa akan ada hal-hal luar biasa di dalamnya. Aku khawatir kamu tidak ingin tahu. Li Qiye menyipitkan matanya dan berkata,
Bagian dalamnya dipenuhi dengan godaan iblis. Membuka itu akan membuka kotak iblis, dan juga saat iblis akan datang. Petik 2. Sikap Li Qiye sepertinya tidak bercanda. Itu membuat Chen Baojiao dan kelompok Li Xuangyan terkejut. Pada saat ini, mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Ayo, ini saatnya kita berburu iblis. Li Qiye memerintahkan yang lain. Kelompok Li Xuangyan tidak berani berlama-lama. Mereka segera berdiri di atas platform Dao. Chen Baojiao tidak bisa membantu tetapi bertanya. Benar-benar ada iblis di sini. Apa yang kamu pikirkan? Li Qiye meliriknya sekali dan berkata. Akar yang mengejar kamu sebelumnya adalah apa? Apakah kamu berpikir bahwa itu hanya akar pohon dengan kesadaran mereka sendiri? Heh, itu hanya benda-benda yang tumbuh di tubuhnya. Petik 2. Mendengar Li Qiye, Chen Baojian menjadi takut. Memikirkan kembali akar pohon seperti banjir. Jika ada sesuatu yang dapat dianggap sebagai iblis, maka akar-akar itu, sebelumnya, memang termasuk dalam kategori itu. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 138. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 138 bab 138, Harta Karun Para Dewa, 2. Kita akan pergi keluar untuk berburu di langit. Bawah tanah adalah surga dan buminya. Petik 2. Li Qiye mengendalikan beberapa potong batu bata kuno di platform Dao dan mengaktifkan rune di atasnya. Seluruh platform Dao menyala dengan untayan dan untayan kecemerlangan berlian berdarah. Sinar cahaya ini terjalin bersama menjadi jaring yang ditransmisikan sepanjang jalan di bawah tanah. Tampaknya itu adalah jaring yang tidak ada habisnya, yang mampu menghancurkan seluruh area bawah tanah. Di tengah platform Dao, sinar berdarah menembus cakrawala dan menembus langit. Ketika sinar ini menyentuh langit, platform Dao memancarkan cahaya yang lebih berwarna. Untayan cahaya ini tidak lagi ringan, mereka lebih seperti untayan darah yang mengalir. Senar berdarah ini berputar dan berubah menjadi formasi dan mengebor ke seluruh dunia di bawah tanah. Hari itu, cahaya berdarah yang menembus langit datang dari tempat ini. Melihat cahaya berdarah dari platform Dao, Chen Baojiao berkata dengan emosional. Cahaya yang menarik semua pembudidaya, cahaya yang membuat mereka berpikir bahwa ada harta di sini, itu berasal dari tempat ini. Kamu benar, Li Qiye melanjutkan. Dia ingin memancing iblis, tetapi itu jelas tidak berhasil. Dengan itu, Li Qiye mengaktifkan batu bata lain di platform Dao dan berteriak. Naik, ledakan keras terjadi. Platform Dao terbang ke atas dan menabrak atap di atas. Itu menabrak kubah dan melonjak ke langit. Li Qiye mengendalikan rune pada platform Dao saat sinar berdarah semakin kuat. Sinar itu seperti air terjun yang memiliki semburan tak terbendung, mengalir ke bawah ke tanah. Apa itu? Pada saat ini, banyak ahli dari sekte dan bangsa kembali ke area bersama. Banyak raja iblis dari Danau Naga terbang. Melalui cermin surgawi, semua melihat platform Dao terbang di langit. Mereka melihat cahaya berdarah yang seperti air terjun yang mengalir ke bawah dan sangat heran. Apakah itu harta dari para dewa? Raja iblis bergumam ketika dia melihat adegan ini. Di atas platform Dao, Li Qiye mencari kemana-mana. Namun, ia tidak dapat menemukan akar utama seolah-olah tahu ini adalah jebakan. Bagus, aku akan melihat berapa lama kamu bisa menahan godaan ini. Jangan buat aku melepaskan efek maksimum. Petik 2. Li Qiye mengaktifkan rune pada platform Dao dan tiba-tiba, untayan darah terbang ke tanah di bawahnya, berubah menjadi sungai darah dan menyusup ke semua area bawah tanah. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Melihat Li Qiye mengendalikan platform Dao dengan nyaman, Chen Baojiao bertanya dengan sedikit terkejut. Kalau tidak, bagaimana kamu tahu bagaimana menggunakan platform Dao ini? Kelompok Li Xuangyan, melihat adegan ini, tidak bisa menyalahkannya. Seolah tidak ada yang Li Qiye tidak ketahui di dunia ini. Gadis kecil, jangan lupa, Evil Invested Rich adalah milik pribadi dari sekte kuno pembersihan dupa. Aku adalah murid utama sehingga secara alami, aku tahu bagaimana memanipulasi item dari sekte. Ini tidak terlalu mengejutkan. Petik 2. Li Qiye dengan santai berkata sambil meliriknya. Kata-kata Li Qiye tiba-tiba membuat wajah Chen Baojiao memerah. Dia membentaknya dan dengan marah berkata, Iblis kecil, apakah aku tidak lebih tua darimu? Sikapnya saat ini sangat menawan. Ini membuat Chen Baojiao marah karena dia jauh lebih tua dari Li Qiye namun bocah lelaki kecil ini menyebutnya, gadis kecil. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah? Namun, pada saat ini, banyak pembudidaya dari sekte besar dan negara-negara kuat bergegas keluar dari kawah. Setelah akar kejahatan menghentikan ofensif mereka, meskipun semua ahli dari sekte dan bangsa bergegas masuk, mereka tidak bisa menemukan harta karun dalam legenda. Saat itulah mereka melihat sinar berdarah yang jernih tiba di mana-mana seperti sungai darah. Mereka semua tergerak dan berpikir bahwa ini adalah penampakan harta karun itu, jadi mereka semua mencari asal mula cahaya.
Harta karun para dewa. Mata memerah karena kegembiraan. Semua ahli bergegas ke langit dan mengelilingi platform Dao. Pada saat ini, pelayan tua Chen Bao Jiao dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Tiba-tiba, kekuatan makhluk yang tercerahkan menghantam ke depan seperti ombak dan membuat banyak ahli yang menyerang terbang menjauh dengan momentum yang kuat. Ini adalah makhluk yang tercerahkan. Royal Nobles tidak berani sombong. Tak perlu dikatakan apa-apa tentang sisa pembudidaya. Dengan makhluk tercerahkan mengambil tindakan, banyak pembudidaya sangat mengubah ekspresi mereka, tetapi mereka tidak menyerah. Gelombang demi gelombang datang dan mengepung kelompok Li Qiye. Tanpa perintah Li Qiye, pelayan tua itu melangkah keluar saat auranya berteriak. Siapapun yang ingin datang harus melewati gerbangnya. Pertama, Li Qiye menyelamatkan hidupnya. Ini akan sulit untuk dibayar kembali. Pada saat ini, dia bersedia untuk memblokir semua musuh untuk Li Qiye. Harta karun para dewa. Penggarap bergegas keluar berbondong-bondong dari tanah dan melihat sinar berdarah keras dari platform Dao. Mereka menjadi khawatir. Salah satu dari sekte dan bangsa, melihat darah seperti berlian, dipenuhi dengan keserakahan saat mereka mengeluarkan air liur. Pada titik ini, gagasan yang terbentuk sebelumnya dari mereka semua adalah bahwa harta dewa sudah pasti ada di dalam platform Dao. Harta karun para dewa dalam legenda. Bagaimana mungkin seseorang tidak disiksa oleh keserakahan? Namun, dengan pelayan tua yang menghalangi di depan, tidak ada warisan atau kekuatan yang berani dengan terburu-buru maju. Mereka semua mengambil napas dingin. Bergegas ke depan akan mencari kematian. Pada titik ini, dengan aura biru, Pangeran Surgawi King Xuan, bersama dengan sekelompok master, bergegas keluar dari tanah. Kemudian, aura berdarah membawa Dao Child Sengtian, bersama dengan anggota Heavenly God Sect, juga menghilang. Senjata Raja Ilahi. Dikelilingi oleh cahaya biru, Pangeran Surgawi King Xuan memperhatikan pedang kayu di tangan Li Qiye dan kekosongan melangkah maju. Pangeran Surgawi King Xuan adalah seorang jenius. Bahkan dengan makhluk tercerahkan di jalan, dia tidak sedikit pun takut. Ditambah lagi, orang-orang di sisinya tidak lemah. Saat Dao Child Sengtian, bersama dengan kelompoknya, muncul, melihat bahwa Chen Bao Jiao masih hidup, tatapan mereka bertemu. Dia menjadi pucat, dan untuk Chen Bao Jiao, dia hanya menatap dingin pada Dao Child Sengtian. Pada saat ini, Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi King Xuan adalah dua kelompok paling kuat yang masuk ke dalam rentang energi pelayan lama. Melihat begitu banyak orang berkumpul namun akar utama pohon jahat tipa masih tetap tersembunyi, Li Qiye menyipitkan matanya dengan tawa dan memberitahu pelayan tua itu. Kakek Si, ini tamu. Tidak perlu khawatir. Petik 2. Pelayan tua memandang Li Qiye, lalu diam-diam kembali ke platform Dao. Siapapun yang berani mendekat, dia akan menjadi yang pertama untuk mengambil tindakan. Bagaimana? Semua orang menginginkan harta para dewa. Petik 2. Li Qiye menyipitkan matanya dan tersenyum saat berbicara. Kemudian, Pangeran Surgawi King Xuan maju dengan tatapan tajam ke arah Li Qiye. Dia berbicara dengan suara saleh yang dipenuhi dengan hukum ritmis. Serahkan senjata Raja Ilahi dan aku akan segera pergi. Dia menatap pedang kayu yin yang di tangan Li Qiye. Semua orang di sini tahu barang-barang mereka. Melihat pedang kayu yin yang penuh teka-teki di tangan Li Qiye, mereka segera mengetahui bahwa ini adalah senjata tertinggi dan didorong oleh keserakahan. Namun, karena Pangeran Surgawi King Xuan menginginkan senjata ini, tidak ada seorang pun di sini yang berani bersaing dengannya. Namun, senjata Raja Ilahi ini pertama kali ditemukan olehku. Li Qiye menyipitkan matanya dan tersenyum. Dia tanpa jejak kemarahan. Niu Fen dan Li Xuangyan benar-benar kehabisan kata-kata oleh pertukaran kata-kata ini. Apa harta dari para dewa dan senjata raja yang saleh? Mereka tahu bahwa tidak ada hal seperti itu. Li Qiye hanya ingin menipu orang-orang ini. Li Xuangyan melirik orang-orang ini dengan penuh simpati. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah daging di mulut orang lain, namun masih mendambakan harta para dewa. Hanya yang bajik yang pantas menerima senjata raja yang saleh. Dengan aura megah, Pangeran Surgawi King Xuan berbicara dengan suara yang jelas. Senjata saleh di tanganmu ini hanya akan membawa malapetaka pribadi. Jika kamu ingin tetap hidup, serahkan kepada aku dan aku akan memastikan keselamatan kamu. Petik 2. Betul, harta karun para dewa. Hanya orang saleh yang pantas mendapatkannya. Apa hak kamu sebagai junior untuk mengantongi semua harta karun? Petik 2. Para pembudidaya yang hadir semuanya dengan keras mengejek. Siapa yang tidak bernafsu mencari harta karun para dewa? Pada saat ini, semua orang ingin datang dengan alasan untuk mengambil harta itu. Serahkan harta para dewa, kami akan membagi kamu satu bagian. Petik 2. Anak Dao Sengtian juga memiliki kehadiran yang tak terhentikan. Saat ini, dia berdiri bersama Pangeran Surgawi King Xuan. Bersama-sama, dia dengan dingin berkata, kalau tidak,
Bahkan jika aku dan saudara King Xuan mengizinkanmu pergi, aku takut seluruh dunia masih tidak akan melakukannya. Langkah Dao Child Sengtian cukup efektif. Dia menghasut keserakahan atas nama orang-orang di sini untuk mencuri harta itu dengan berani. Chen Baojiao menatapnya dengan jijik. Dia membenci karakternya. Benar, harta karun para dewa, semua orang harus memiliki bagian. Tidak ingin menyimpannya untuk diri sendiri, kalau tidak, semua orang akan membunuhmu. Petik 2. Tiba-tiba, semua orang dari sekte besar dan negara kuat menggemakan sentimen ini. Bocah kecil, jika kamu pintar, maka kamu akan mendapatkan satu bagian dari harta karun itu. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa kuburan. Petik 2. Seorang guru sekte dengan dingin berkata. Ada juga Royal Noble dengan mata bersinar yang bisa melahap orang lain yang dengan dingin berkata. Memberimu satu bagian dari harta karun itu sudah merupakan tindakan yang baik dan benar. Semakin ragu dan kamu bahkan tidak akan memiliki satu bagian pun. Petik 2. Pada titik ini, semua orang dibutakan oleh keserakahan. Mereka berharap bahwa mereka tidak perlu menunggu untuk merobek Li Qiye menjadi berkeping-keping dan merebut harta dari platform Dao. Li Qiye memperhatikan para ahli yang rakus dengan matanya yang menyipit. Kemudian, dia dengan tenang berkata, jadi, aku menemukan harta karun para dewa ternyata merugikan. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Emperor's Domination Chapter 139. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 139 bab 139, Darah Jahat Tipe 1. Harta karun para dewa ditinggalkan oleh mereka untuk keturunan ras manusia mereka. Kamu hanya manusia biasa. Bagaimana bisa kamu mengantonginya sendiri? Petik 2. Kata-kata Dao Child Sengtian seperti bunga lotus yang sedang mekar. Kamu menyimpan harta ini bukan hanya kematianmu, tetapi juga kematian sekte kuno dupa pembersihan. Yang pintar adalah para pahlawan. Kamu mengambil satu bagian dari harta karun dan meninggalkan sisanya. Aku bersama dengan Brother King Xuan akan menjamin keselamatan kamu saat kamu pergi. Petik 2. Pada saat ini, Chen Baojiao berkata dengan jijik. Apa yang disebut putra-putra surga yang bangga tidak lain adalah tikus sok pengecut. Ingin mengambil harta orang lain namun masih mengucapkan omong kosong ini dan mengucapkan kata-kata tak tahu malu. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Petik 2. Pernyataan Chen Baojiao membuat ekspresi Dao Child Sengtian berubah menjadi merah dan kemudian hijau, tetapi dia dengan dingin merengut dan tetap sombong. Kesabaran aku terbatas. Cepat dan serahkan senjata raja yang saleh, kalau tidak, menderita konsekuensinya. Petik 2. Pada saat ini, Pangeran Surgawi King Xuan melepaskan aura agresifnya dan menjadi tidak sabar. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Bahkan menghadapi semua orang di dunia, dia masih acuh tak acuh dan tenang. Dia berkata, dan jika aku tidak menyerahkan harta karun itu, kematian. Pangeran Surgawi King Xuan menjawab dengan satu kata. Itu dipenuhi dengan niat membunuh seperti baja dingin dan kedinginan yang menakutkan. Kamu akan menjadi musuh seluruh dunia jika kamu tidak menyerahkan harta karun itu. Kamu akan dibunuh oleh semua orang. Petik 2. Pada saat ini, seorang ahli berteriak keras. Siapa yang tidak mau setengah cangkir sup dari harta karun itu? Seorang bangsawan dengan dingin berseru. Cepat dan serahkan harta itu atau hadapi kematianmu. Menjadi musuh semua orang di dunia ini tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Petik 2. Musuh dengan semua orang di dunia ini. Dibunuh semua orang. Aku sangat takut. Petik 2. Li Qiye tertawa dan menepuk dadanya. Kemudian, dia menyipitkan matanya saat berbicara. Musuh dengan semua orang di dunia ini. Semua orang di dunia ini. Hanya dengan kalian semua. Semua tidak berharga. Jadi bagaimana jika semua orang adalah musuhku? Aku masih akan membunuh tanpa ampun. Petik 2. Anak muda. Kata-kata besar. Pada saat ini, makhluk tercerahkan situ berdiri dan tersenyum. Jangan mengira itu hanya karena kamu memiliki harta milik kaisar sehingga kamu tidak terkalahkan di dunia ini. Kerajaan kuno misterius Azure dan Pangeran Surgawi King Xuan ingin menghancurkanmu. Ini hal yang mudah. Mengenai harta kaisar dan harta kaisar, bagaimana bisa sekte kuno pembersihan dupa kamu dibandingkan dengan kerajaan kuno misterius Azure? Petik 2. Makhluk tercerahkan situ adalah rubah tua yang licik. Kata-katanya pertama membawa Azure Mysterious Ancient Kingdom ke dalam campuran, dan itu juga mengancam Li Qiye. Aku sangat takut. Li Qiye tersenyum riang. Bagaimana dengan kerajaan kuno Azure misterius? Bagaimana jika aku tidak menyerahkan harta karun itu? Petik 2. Orang-orang muda selalu dipukuli. Kamu tidak akan tahu betapa besarnya langit dan luasnya bumi. Petik 2. Makhluk tercerahkan situ menyeringai dan kemudian berkata, jika sesuatu terjadi, maka itu akan disayangkan. Selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan mengungkapkan auranya yang deras. Tanpa ragu, situ jelas mengancam Li Qiye.
Jika dia tidak menyerahkan harta karun itu, hanya kematian yang menantinya. Berapa banyak makhluk tercerahkan yang dibawa kerajaan permata surgawi kamu? Pelayan tua di belakang Li Qiye dengan dingin mendengus dan juga mengambil langkah ke depan, mengungkapkan energi darahnya. Auranya mengepul di depan Li Qiye dan melindunginya. Jadi itu kakek si Chen Clan. Kamu belum muncul untuk waktu yang lama. Mengapa perlu mengaduk air berlumpur ini saat ini? Bahkan jika kamu bisa menghentikan aku, bisakah kamu juga menghentikan kakek Guan dari kerajaan kuno misterius Azure? Petik 2. Tercerahkan menjadi Situ melepaskan senyum palsu. Pada titik ini, Situ melirik pria tua yang mengenakan topi di sebelah Pangeran Surgawi King Xuan. Niatnya sangat jelas, jika mereka bergabung, pria tua itu perlu menunjukkan ketulusan hati. Orang tua ini keluar dengan momentum yang sangat berbeda, menjulang seperti gunung raksasa, berdiri tanpa bergerak seperti rantai besi yang menghalangi sungai. Dia seperti batu-batu tersembunyi yang menghalangi ombak. Meskipun dia menekan aura dan kultivasinya sendiri, tetapi ketika dia keluar, itu masih terasa sangat menindas dan mencekik. Saat pria tua ini berdiri, bahkan mata pelayan tua itu menyusut. Dia merasakan ancaman besar, tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang jauh lebih kuat darinya. Seorang suci kuno yang tertekan. Niu Fen menatap pria tua ini dan tersenyum. Hehe, Saint kuno. Pada saat itu, banyak orang menggigil di hati mereka. Selama era Dao sulit, hanya yang benar-benar brilian yang bisa menjadi Saint kuno. Ini adalah pria yang tak terduga. Li Nobel muda, hidup adalah hal yang paling berharga. Mundur selangkah dan jadilah direndahkan oleh langit yang tinggi dan lautan luas. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan menjawab. Menekan kultivasi kamu untuk masuk ke dalam. Kamu harus berhati-hati dengan hukuman kaisar. Ketika hukuman kaisar dijatuhkan, kecuali jika kamu seorang kaisar abadi, jika tidak, menjadi ketiadaan adalah satu-satunya hasil. Petik 2. Evil Investiture telah disempurnakan oleh Immortal Emperor Minren. Orang luar yang masuk harus berada di bawah wilayah Saint kuno, jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Dia melakukan ini untuk melindungi harta di dalam punggungan. Itu agar keturunan sekte kuno dupa pembersihan tidak perlu menjarah tempat itu, membunuh ayam untuk mengambil telur. 1. Meskipun hanya pembudidaya di bawah tingkat Saint kuno yang bisa masuk, beberapa pembudidaya oportunistik menggunakan metode khusus untuk menekan budidaya mereka untuk menyelinap ke dalam. Namun, ini datang dengan bahaya. Begitu kultivasi mereka terungkap, mereka akan ditekan. Jika itu adalah pelanggaran serius, maka hukuman kaisar pun akan dijatuhkan. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan. Kakek Guan, dengan cahaya saleh di matanya dan kehadiran yang mengesankan, berkata, Nobel Li muda tidak perlu khawatir tentang ini. Dengarkan saran aku dan serahkan senjata raja yang saleh, jangan membuat kesalahan. Petik 2. Kesalahan. Li Qiye memandang sekeliling pada semua orang. Kemudian, dia perlahan tersenyum dan berkata, aku orang dengan kebiasaan buruk. Ketika orang lain ingin menentang aku, darah aku tidak bisa membantu tetapi mendidih, dan aku harus mempertajam pisau aku. Karena ini adalah kesalahan, maka bagus, aku sebenarnya suka kesalahan. Petik 2. Selesai berbicara, Li Qiye memanggil pelayan tua itu. Dia kemudian langsung menunjuk kakek Guan dan berkata, kamu, dan kamu semua. Li Qiye kemudian menunjuk kelompok Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi King Xuan dan dengan bebas berkata, kamu pikir siapa? Senjata Raja Ilahi, harta para dewa. Bahkan jika aku memilikinya, aku masih tidak akan memberikannya kepada kamu. Musuh dengan seluruh dunia, aku sangat menyukai masalah seperti ini. Kerajaan kuno misterius Azure, di mataku, hanya besi tua. Karena kalian semua ingin merampok harta, maka nyalah di sini. Aku akan bertarung dengan kalian sendiri. Petik 2. Kesombongan yang tidak terkendali ini menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Anak Dao Sengtian maju selangkah dan tertawa. Iblis kecil buta membual tanpa malu-malu. Hanya denganmu sendiri. Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Petik 2. Hah, hanya dengan anak laki-laki cantik sepertimu. Mengapa kamu tidak melihat diri sendiri lagi? Ketika tunangan kamu menghadapi masalah, kamu bahkan tidak mencoba menyelamatkannya. Bajingan pengecut, munafik seperti kamu masih memiliki wajah untuk menganggap diri kamu jenius dari Grand Middle Territory. Menurut pendapat aku, lebih tepat menyebut kamu orang bodoh. 2. Li Qiye dengan keras menertawakan dan berbicara dengan jijik saat dia melirik Dao Child Sengtian. Kata-kata Li Qiye segera membuat Dao Child Sengtian marah. Dia dengan dingin berteriak, binatang kecil, aku akan meretasmu. Dia meraung dan mengayunkan satu tangan ke bawah secara vertikal. Enyahlah. Li Xuangyan segera memangkas sebelum Li Qiye bisa bergerak. Satu tebasan saja mampu memaksa Dao Child Sengtian mundur. Dengan keindahan kota yang jatuh, dia dengan dingin memelototinya dan berkata,
Tikus pengecut masih berani mengaku sebagai jenius. Dipandang rendah oleh Li Xuangyan membuat Dao Child Seng Tian marah sampai dia mulai menggigil dengan ekspresi jelek dan pucat. Omong kosong. Serahkan senjata Raja Ilahi dan aku akan mengampunimu. Petik 2. Pada saat ini, Pangeran Surgawi King Xuan kehilangan kesabarannya dan melangkah maju dengan aura yang membumbung tinggi. Dia seperti Raja Muda Surgawi. Li Qiye melihat sekilas padanya dan berkata, "Menghindarkan aku dari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah leluhur kamu, Kaisar Abadi Sandao, atau Kaisar Abadi King Xuan? Bahkan jika Immortal Emperor Sandao atau Immortal Emperor King Xuan melihatku, mereka masih tidak akan berani untuk menggertak." Petik 2. Terima kematianmu. Pangeran Surgawi King Xuan meraung dan auranya yang biru segera berubah menjadi tangan besar, membawa momentum yang tak terkalahkan, dan mengayunkan Li Qiye. Pindah. Setelah berteriak, Lotus Suci mekar. Li Xuangyan bermanuver dan memblokir serangan dari Pangeran Surgawi King Xuan. Dalam sekejap mata, Void Imperfection fisik miliknya muncul dengan cahaya abadi-abadi yang tak tertandingi, tahan terhadap semua sihir, tidak bisa ditembus oleh semua hal. Sejumlah besar kelopak teratai yang mekar di sangga seperti langit biru abadi. Seolah-olah dia adalah peri yang dibuang dari kesembilan surga. Apa yang disebut jenius nomor 1 dari Grand Middle Territory? Bagaimana kalau melawanku? Li Xuangyan berdiri dengan penuh dominasi. Dia sedingin kabut, seperti gunung yang tertutup salju dengan rahmat tiada taraf. Bagus, bagus Xuangyan. Orang-orang akan mengatakan bahwa aku memilih dunia, penuh dengan angka. Ini bukan rumor yang bagus. Petik 2. Li Qiye dengan tenang berkata sambil menarik Li Xuangyan kembali. Pada saat ini, Li Qiye memandang semua orang dan dengan acuh tak acuh berkata, "Ingin merebut hartaku, aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua. 1 lawan 1, itu akan menindasmu. Kalian semua, maju." Pangeran Surgawi King Xuan, anak Dao Seng Tian, di mataku, kalian semua tidak peduli, aku bisa membunuh kalian semua hanya dengan satu tangan. Petik 2. Tolol bodoh, bergegas dan mencabik-cabiknya. Kesombongan Li Qiye membuat marah semua orang dan salah satu dari mereka dengan marah berseru. Itu benar, sobek iblis kecil ini menjadi 18 bagian. Maka kita akan membagi harta itu. Petik 2. Pada titik ini, semua pembudidaya yang membentuk blokade di belakang bergegas maju dengan niat membunuh melonjak. Karena kamu mencari kematianmu sendiri, aku akan membantumu. Dengan tatapan dingin, Pangeran Surgawi King Xuan melangkah maju dengan aura biru mengalir yang seluas samudera. Tidak hanya Pangeran Surgawi King Xuan, tetapi kakek Guan, yang tercerahkan menjadi situ, anak Dao Seng Tian juga semua bergegas maju. Mereka semua ingin merebut harta untuk menghindari dimanfaatkan orang lain. Mereka tidak hanya menginginkan harta itu, tetapi juga ingin menangkap kelompok Li Qiye, termasuk Li Xuangyan. Tunggu. Ketika mereka semua ingin mengambil tindakan, Li Qiye tiba-tiba berteriak. "Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, belum terlambat untuk mengatakannya." Anak Dao Seng Tian berkata. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Bukan kata-kata terakhir, tapi aku memang mengatakan bahwa aku tidak ingin menggertak dunia. Kami memiliki begitu banyak orang di sini sehingga tidak adil. Orang-orang akan mengatakan aku menggunakan angka untuk menggertak kalian semua. Jadi pertama, izinkan aku memberitahu mereka untuk mundur." Petik 2. Selesai berbicara, dia memberi isyarat dengan gerakan lengan bajunya. 1. Membunuh ayam untuk mengambil telur, melakukan sesuatu secara berlebihan. Dalam hal ini, menggunakan pembudidaya tingkat tinggi untuk mengambil semua harta karun. 2. Jenius dalam bahasa Cina sama dengan Tian, surgawi, kai, bakat. Li Qiye memanggilnya Cun, konyol, gemuk, kai, bakat. Ini adalah permainan kata dan terdengar lebih lucu pintar dalam bahasa Cina. Oh, bocah cantik, di sini adalah apa yang orang-orang panggil Li Qiye sebelumnya karena mengandalkan Li Xuangyan. Itu juga berarti pria gigolo tidak berguna yang tidak bisa melakukan apa-apa. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com, Emperor's Domination Chapter 140. Pref semua chapter next PDF opsi. Chapter 140 bab 140, Darah Jahat Tipa Minum 2. Chen Baojiao tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Li Xuangyan dan Niu Fan mengerti. Jadi mereka berdua mundur dan menyeret Chen Baojiao, yang berdiri di tengah, ke belakang juga. Bagus, mari kita mulai. Bocah cantik Seng Tian, bajingan kecil King Xuan, pergi, paman besar ini akan membantai kalian semua. Petik 2. Li Qiye tertawa. Pada saat ini, dia mengaktifkan rune pada platform Dao. Sebagai Raja Iblis Danau Naga terbang di area umum yang jauh dan para pembudidaya menyaksikan adegan ini di cermin surgawi, mereka merasa bahwa dia menentang semua akal sehat. Raja Iblis bergumam, apa bocah ini sudah gila? Apakah dia ingin membantai semua orang? Dia menjadi gila. Petik 2.
Seekor kunang-kunang belaka yang masih berani bersaing dengan kecemerlangan bulan. Mata biru Pangeran Surgawi Qingxuan dan mata misterius, yang mampu melihat semuanya, mengeluarkan pedang yang terbuat dari aura untuk memotong Li Qiye. Anak Dao Sengtian, dengan kilau kejam di matanya, juga mendengus dan mengeluarkan harta sejati untuk menebas Li Qiye. Membunuh, bunuh bocah ini. Petik 2. Tiba-tiba, semua pembudidaya dari belakang juga bergegas ke depan. Mereka tidak hanya bermaksud membunuh Li Qiye, tetapi juga untuk merebut harta itu. Za. Namun, pada saat ini, platform Dao di bawah Li Qiye, yang menyerupai kotak harta karun, tiba-tiba terhuyung-huyung dan sinar berdarah yang mengerikan mengalir keluar dalam sekejap mata. Ledakan. Membawa kekuatan yang sangat besar, sinar mengusir semua orang dengan dampak yang mengetuk mereka semua, termasuk Pangeran Surgawi Qingxuan, Kakek Guan, dan Dao Child Sengtian. Mereka semua dikirim terbang begitu sinar menembus langit. Semua orang yang mengambil tindakan, terlepas dari apakah mereka Royal Nobles atau Enlightened Beings, semuanya tersapu terbang seperti daun-daun yang jatuh. Pada saat ini, pusat platform Dao benar-benar terbuka. Aliran darah aktual yang berbeda dari bekas sinar berdarah menyembur keluar. Aliran darah ini menyebarkan bau berdarah seperti besi yang memenuhi udara seluruh area. Darah segar ini sangat indah, sangat indah. Itu melonjak ke langit dan meliputi kelompok Li Qiye. Selanjutnya, itu bergegas ke bawah dan berubah menjadi ribuan panah darah yang langsung menuju kelompok Li Qiye. Haha, kamu bahkan berani macam-macam denganku. Apakah kamu tidak ingat pelajarannya? Petik 2. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut meniup abu lotus yang dia bawa di telapak tangannya. Abu lotus segera melayang di sekitar tubuh Li Qiye dan, pada saat yang sama, Li Xuangyan dan Niu Fen juga menumpahkan beberapa abu lotus yang menghilang di sekitarnya. Panah darah, merasakan, ketakutan akan abu lotus dan langsung melebur menjadi satu. Itu melayang di langit seolah menatap hati-hati pada Li Qiye. Ploof, ploof. Tiba-tiba, penggabungan berdarah ini berubah menjadi untaian darah yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka semua menembak dengan kecepatan ekstrim yang tidak mungkin dilihat mata. Membunuh. Melihat untaian darah terbang ke depan, para pembudidaya yang tersingkir sebelumnya memanggil life treasures mereka. Plaf, plaf. Tetapi bahkan ketika mereka menggunakan life treasures, mereka tidak bisa memotong untaian darah ini. Dalam sekejap, darah muncrat sebagai kultivator demi kultivator tertusuk oleh garis berdarah. Ah! Jeritan terdengar. Sementara luka yang menusuk dari benang darah itu sendiri tidak berakibat fatal. Ketika untaian darah ini menembus tubuh, mereka menghisap darah pembudidaya pada tingkat yang mengejutkan dan segera bertambah besar ukurannya. Ah! Dalam sekejap, belo menyedihkan terdengar di udara. Darah beberapa ratus pembudidaya tersedot kering, dan mereka jatuh dari langit. Melarikan diri. Melihat rentetan darah yang tidak bisa dihancurkan, mereka ketakutan. Seorang berteriak keras dan berbalik untuk berlari. Bang, bang, bang. Namun, pada saat ini, banyak akar besar keluar dari tanah seperti tentakel gurita, tetapi mereka jauh lebih menakutkan daripada tentakel biasa. Ah! Orang yang melarikan diri ini ditikam oleh akarnya dan darahnya dihisap kering ketika ia berkerut dan berakhir sebagai kulit yang kering dan kosong. Swiss. Di tengah kekacauan ini, akar iblis besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju semua pembudidaya dengan kecepatan ekstrim. Mereka menjalin ke dalam jaring yang tak terhindarkan yang mengelilingi kelompok Pangeran Surgawi Qingxuan. Membunuh. Kelompok Pangeran Langit Qingxuan dengan ganas meraung dan mengaktifkan teknik mereka dengan life treasures terbang bergemuruh di udara, menebas jaring tak terhindarkan yang terbuat dari akar pohon. Namun, akar kejahatan jauh lebih menakutkan daripada imajinasi mereka. Saat suara X-Shah, X-Shah, X-Shah bergema, string darah dari platform Dao diserap oleh akar-akar jahat dan tiba-tiba, aura jahat yang menakutkan muncul ketika tak terhitung lagi akar muncul menjadi seperti jarum yang tak berujung. Pada saat ini, di belakang akar pohon yang tak berujung ada tunggul yang patah. Itu tidak tinggi, hanya sekitar 3 kaki, tetapi itu tampak seperti Raja Iblis yang mengerikan di mana semua akar iblis berasal dari tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ia memiliki sepasang mata hitam di tubuhnya. Ketika tunggul kayu ini muncul, terornya tidak berhenti di situ. Tiba-tiba memancarkan kehadiran jahat tak berujung yang melonjak melalui langit. Ledakan. Pada saat ini, kehadiran jahat diserap oleh tunggul kayu dan berubah menjadi lebih banyak string yang terbuat dari aura hitam. Mereka bergabung dengan akar jahat dan berubah menjadi senjata paling menakutkan yang menebas terus-menerus dan menyedot darah orang kering ketika mereka membalut seseorang. Akhirnya keluar bahkan lebih kuat dari harapan aku. Selain itu menjadi tunggul utuh dan bukan hanya akar utama. Petik 2. Li Qiye menatap tunggul kayu yang panjangnya sekitar 3 kaki dan bergumam. Tunggul kayu pohon Evil Tipa. Li Xuangyan merinding keluar setelah melihat tunggul kayu dengan 2 mata hitam. Pada saat ini,
Dia mengerti mengapa Li Qiye menyebutnya makhluk yang mengerikan. Sementara itu, bagian dari akar jahat menjebak dan membunuh semua pembudidaya sementara akar lainnya dengan panik melahap untaian darah dari platform Dao. Apa? Apa saja ini? Mengapa hal-hal jahat ini menghisap darah dengan gila? Petik 2. Platform Dao masih menembakkan banyak darah yang tidak hanya menusuk tubuh para pembudidaya, tetapi mereka juga meluncur ke akar-akar jahat dan diserap oleh mereka. Melihat adegan ini, Chen Baojiao ketakutan. Seolah-olah darah itu jahat. Kamu menebaknya. Ini memang darah jahat. Li Qiye tersenyum riang. Darah Evil Tipatri yang tak tertandingi dan sangat berharga sangat langka. Darah jahat ini adalah pencobaan terbesar bagi akar pohon yang hidup dan tanaman jahat. Petik 2. Ini bukan harta para dewa. Ini jebakan. Chen Baojiao berseru dengan ekspresi heran. Dia tidak bodoh dan segera mengerti alasan di balik itu. Li Qiye meliriknya dan berkata, "Kamu tidak terlalu bodoh. Siapa bilang ada harta dewa di sini? Ini adalah platform Dao yang digunakan untuk memberi umpan kepada akar jahat yang masih hidup." Petik 2. Pada titik ini, ketika pekikan yang mengerikan bergema, satu kultivator demi satu meninggal secara mengerikan di bawah serangan Evil Tiparut. Ia tahu bahwa Li Qiye adalah musuh yang kuat, jadi itu tidak menargetkannya dan hanya membunuh para pembudidaya lainnya. Setelah menyerap darah jahat yang berharga bersama dengan aura jahat, tunggul pohon Evil Tipa semakin diperkuat. Pada titik ini, belum lagi pembudidaya lainnya, tetapi bahkan Royal Nobles akan dengan mudah dibantai. Ibu, iblis macam apa ini? Demon Dragon Monarchs Flying Dragon Lake, bersama dengan pembudidaya lain di area umum, melihat pemandangan ini dan menggigil kedinginan. Ini adalah pohon tipa jahat di legenda. Ketika sudah matang sepenuhnya, kita semua akan mati di tempat ini tanpa ragu. Petik 2. Wajah Turtle Monarch menjadi pucat dan dia berbalik untuk berlari. Melihat pelariannya, pembudidaya lain segera mengikutinya. Makhluk tercerahkan. Situ menjerit saat sebuah akar jahat menembus dadanya dan mengeringkan darahnya dengan cepat. Bahkan saat dia sekarat, matanya terbuka lebar. Dia tidak mau percaya bahwa ini akan menjadi akhir hidupnya. Adapun kelompok Dao Child Sengtian dan Pangeran Surgawi King Xuan, mereka terperangah. Meskipun Pangeran Surgawi King Xuan, Kaisar Merit Laos yang tak tertandingi dan dengan bantuan Dao Child Sengtian dan kakek Guan, mereka tidak dapat melarikan diri dari jaring yang ditenun oleh akar-akar jahat. Saat akar Evil Tipatri menyerap lebih banyak energi, itu menjadi lebih kuat. Beberapa kali, kelompok Pangeran Surgawi King Xuan hampir berhasil melewatinya, tetapi mereka dipaksa kembali pada saat terakhir. Ketika angka-angkanya yang mulia dan tercerahkan menurun, wajah Pangeran Surgawi King Xuan menjadi sangat buruk. Dia membuat keputusan, lalu dia meraung dan berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap mata, dia memanggil item yang mengambang di atas kepalanya. Ledakan. Di tengah api dan guntur, ketika item ini keluar, aura kaisar yang tak terkalahkan berubah menjadi cahaya kaisar yang menyapu segala sesuatu, menebas akar iblis yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan melindungi kelompok Pangeran Surgawi King Xuan saat mereka bergegas keluar dari jaring. Kepemilikan kaisar. Melihat aura kaisar yang tak terkalahkan, kelompok Chen Baojiao kehilangan warna. Ya, item yang Pangeran Surgawi King Xuan panggil adalah milik kaisar dalam bentuk cincin. Meskipun kekuatannya terbatas dalam penggunaan, itu bisa melindungi mereka saat mereka keluar dari jebakan tanpa masalah. Kamu ingin kabur? Tidak akan semudah itu. Petik 2. Li Qiye tersenyum dengan pisau ganda yang tak terlihat di tangannya. Zeng. Tiba-tiba, dua bilah hancur saat Li Qiye mengucapkan raungan. Bilah yang hancur memuntahkan kekuatan kaisar yang tiba-tiba dikumpulkan menjadi dua bilah besar. Memancung. Li Qiye melolong, dan pedang kaisar menembus langit langsung menuju cincin kaisar yang melindungi kelompok Pangeran Surgawi King Xuan. Li Qiye menghancurkan dual blades miliknya dan melepaskan kekuatan kaisar yang tersisa ke dalam serangannya yang mampu memotong bahkan matahari dan bulan. Cincin kaisar terasa terancam sehingga melepaskan kekuatan yang tak terkalahkan untuk menghadapi mata pedang kaisar. Di bawah kehadiran kekuatan kaisar, seluruh Evil Invested Reach bergetar. Kekuatan dua kaisar immortal bertabrakan akan memiliki konsekuensi yang tidak terpikirkan. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergema di seluruh punggungan. Semua keberadaan termasuk binatang surgawi dan roh panjang umur, bergetar ketakutan. Baca novel bahasa Indonesia, lindovel.com. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.